Terlalu lemah. Di dalam sebuah ruangan yang agak sederhana, Wei Hong duduk bersila di atas tempat tidur dengan senyum kecut di wajahnya, bergumam bahwa tubuh ini baru mencapai tingkatan pertama prajurit, dan, di benua ini di mana tidak ada batasan wilayah, setelah 12 tahun, dia baru mencapai tingkatan pertama prajurit. Tidak heran dia memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan meridiannya terhalang. Wei Hong memejamkan matanya sedikit dan memperhatikan tubuhnya dengan saksama. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara yang lembut. Seseorang benar-benar telah meracuni tubuh ini. Tatapan mata Wei Hong berubah dingin dan dia berkata dengan lembut. Menguasai. Pintu didorong terbuka, dan seorang gadis kecil berusia sekitar 13 atau 14 tahun melangkah masuk. Dia menatap Wei Hong yang terbuka dan berkata sambil mengeluh, "Tuan, kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Tuan. Pil penahan telah dirampas. Mengapa Anda harus membuat keributan dan bersaing dengan Tuan Wei Bao? Dia telah mencapai prajurit kelas 2. Pil penguat tubuh kompetisi bela diri." Wei Hong melirik gadis kecil yang masuk. Gadis kecil itu bernama Xiao Ye, dan dia adalah satu-satunya pembantu di tubuh ini. Dia belum sempat mencerna kenangan dari tubuh ini, dan karena itu, tidak tahu apapun tentang kompetisi bela diri yang disebutkan Xiao Ye. Guru, Anda tidak akan melupakannya. Xiao Ye menatap Wei Hong seolah-olah dia adalah alien. Meskipun Wei Hong biasanya pendiam, dia tidak mungkin sebodoh itu. Faktanya, Wei Hong dari benua Ibel adalah alien. Dia tidak mengerti mengapa saat dia hendak menerobos, jiwanya tiba-tiba berpindah ke tubuh pemuda ini. Baiklah, aku mengerti. Kau turun dulu. Wei Hong mengangguk sedikit dan berkata dengan suara serak. Hei, guru, Anda. Xiao Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menghela nafas, memikirkan karakter tuannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya meletakkan makanan di atas meja dan pergi. Wei Hong mulai menelusuri ingatan masa lalu tentang tubuh ini. Setelah sekitar setengah jam, Wei Hong memiliki pemahaman sederhana tentang situasinya. Tempat ini terletak di sebelah timur negara Wuji, ini adalah kota yang tidak mencolok yang disebut kota Songlin. Saya adalah anggota keluarga Wei di kota Songlin. Meskipun kota Songlin kecil, kota ini juga penuh dengan persaingan. Keluarga Wei adalah salah satu dari 7 keluarga besar di negara Wuji, dan keluarga Wei kota Songlin adalah cabang kecil dari keluarga utama. Akan tetapi, ada juga persaingan ketat di dalam Wei Mansion. Di antara generasi muda, putra tertua Wei Wuyu telah mencapai pangkat prajurit keempat pada usia 13 tahun, dan orang lain juga setara dengannya, telah mencapai pangkat prajurit keempat. Dia adalah saudara kandung Wei Hong, Wei Song. Tentu saja, mereka berdua dikelilingi oleh beberapa anggota keluarga Wei yang muda dan berkualitas. Jabatan kepala keluarga Wei diberikan kepada orang yang cakap. Secara sederhana, siapapun yang memiliki keterampilan bela diri yang lebih tinggi dapat menjadi kepala keluarga. Karena itu, Wei Hong, sebagai adik Wei Song, tentu saja harus menanggung kemarahan klan Wei Wuyu. Namun, karena dia sendiri tidak berguna, saudara kandungnya juga mengabaikannya. Dan karena sikap diam dan pengecut Wei Hong, bawahan Wei Wuyu, Wei Bao dan yang lainnya, menindasnya sesekali. Bahkan pembantunya, Xiao Ye, menjalani kehidupan yang sangat sulit. Setelah membaca ingatan itu sampai ke titik ini, wajah Wei Hong menjadi malu. Ini benar-benar kasus nenek tidak mencintainya dan paman tidak mencintainya. Memikirkan hal ini, Wei Hong menggertakkan giginya dan berkata, "Pamanmu, aku harus membalas dendam ini." Ada alasan mengapa dia begitu marah. Sekarang dia adalah gabungan dari 2 Wei Hong, dengan kenangan dan emosi dari kehidupan sebelumnya serta kenangan dan emosi dari kehidupan ini. Dengan kata lain, kedua Wei Hong adalah dia, tidak dapat dibedakan satu sama lain, tanpa penghalang apapun. Begitu Wei Hong selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa tubuh dan jiwanya menjadi nyaman. Wei Hong tahu bahwa mulai sekarang hanya ada satu Wei Hong yang baru. Mengendalikan amarahnya, Wei Hong terus mengingat. Ketika Wei Hong berusia 10 tahun, ia sudah menjadi prajurit kelas 1, yang dianggap cukup hebat. Namun, entah mengapa, Wei Hong tidak mengalami kemajuan selama 2 tahun. Ketika ia berusia 12 tahun, keluarganya akan memberinya pil penghancur tubuh, dan ini adalah kesempatan terakhir Wei Hong. Tidak heran kau begitu bertekad untuk melawan Wei Bao. Wei Hong membalik-balik ingatannya dan menggelengkan kepalanya. Namun, dalam ingatannya, sepertinya racun itu ditanam saat ia berusia 10 tahun. Wei Hong mencari-cari di dalam ingatannya, tetapi tidak dapat menemukan siapa yang menaruh dendam padanya hingga meracuninya. Tahukah Anda, meskipun dia sering diganggu,
Tidak mungkin seseorang dari keluarga Wei tidak memiliki keberanian untuk meracuninya, dan metode yang digunakan untuk meracuninya sangat canggih. Sudahlah, kita akan selidiki masalah ini nanti. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan membuatnya membayar harganya. Wei Hong bergumam dengan niat membasmi di matanya. Meskipun meridiannya terhalang, tidak ada batasan dari alam di sini. Dengan kualifikasiku sendiri, selama aku membuka meridian, aku dapat mencapai level kehidupanku sebelumnya dengan sangat cepat. Wei Hong bergumam pada dirinya sendiri. Kita makan dulu, baru kita cari tempat yang ada air terjunnya untuk melatih tubuh kita dulu. Wei Hong berdiri dari tempat tidur, duduk di kursi, dan bergumam. Wei Hong mengerutkan kening saat ini. Meskipun tampak seperti 3 hidangan dan 1 sup, semuanya kosong dari nutrisi. Selain itu, Wei Hong memperkirakan bahwa para pelayan makan lebih baik dari ini. Roti kukus itu hampir basi. Tidak heran tubuh ini begitu lemah. Wei Hong tiba-tiba berdiri dan membuka pintu. Di halaman yang bobrok, Xiao Ye sedang mencuci pakaian. Melihat Wei Hong keluar, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, "Tuan, apakah Anda sudah selesai makan?" Wei Hong mengangguk pelan dan bergegas pergi. Melihat kepergian Wei Hong, raut wajah Xiao Ye menjadi lebih khawatir, dan juga ada sedikit rasa takut akan masa depan. Sebagai seorang pembantu, dia adalah milik Wei Hong sepanjang hidupnya. Jika Wei Hong benar-benar tewas dalam duel, nasibnya juga tidak akan baik. Bagaimanapun, Wei Wuyu dan yang lainnya selalu punya rencana padanya. Memikirkan hal ini, Xiao Ye menunjukkan sedikit senyum sedih di wajahnya. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk membersihkan meja. Tuan muda tidak makan apapun, kata Xiao Ye dengan suara putus asa. Wei Hong tidak tahu apa yang dipikirkan pelayan di belakangnya. Saat ini, yang ada di benaknya hanyalah satu, yaitu meningkatkan kekuatan tubuhnya. Karena itu, ia segera berjalan keluar. Ledakan. Wei Hong berhenti sejenak dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Sambil mendongak, dia melihat bahwa orang yang ditabraknya adalah seorang pemuda berusia sekitar 14 atau 15 tahun, berpakaian putih, yang sedang menatapnya dengan tidak senang. "Apa yang kau pikirkan? Apa kau takut karena duel dengan Wei Bao?" teriak pemuda berpakaian putih itu dengan dingin. Wei Hong menatap pemuda berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh, membalik-balik ingatannya, dan menyadari bahwa pria sombong di depannya adalah saudara laki-laki Wei Hong, Wei Song. Wei Song melihat Wei Hong yang biasanya sangat gugup hingga tidak dapat berbicara saat melihatnya, hari ini begitu tenang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi dan berkata, "Apakah kamu takut sekarang? Kamu sia-sia, kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu masih ingin berduel dengan Wei Bao." Wei Hong mengangkat alisnya dan hendak pergi, tetapi Wei Song menghalanginya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Apakah kamu masih dalam suasana hati yang buruk? Ambillah ini." Sambil berbicara, Wei Song mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Wei Hong, sambil berkata dengan tenang, "Ini adalah Bao Yuan Dan, yang kubeli dengan harga tinggi. Ambillah sebelum duel. Dengan cara ini, kamu mungkin dapat melawan Wei Bao, dan pada saat yang sama, kamu juga dapat secara serius menghancurkan kesombongan Wei Wuyu." Ketika Wei Hong mendengar kata-kata Bao Yuan Dan, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tidak lagi memiliki perasaan yang baik terhadap saudara nominal di depannya ini. "Maaf, saya tidak membutuhkannya." Wei Hong berkata demikian dan segera pergi, sementara Wei Song tertegun sejenak. Ia tidak menyangka bahwa pecundang ini akan menolak. Tidakkah ia tahu bahwa jika pil Bao Yuan tidak segera meningkatkan kekuatannya, ia akan mati di medan perang. Meskipun meminum pil Bao Yuan akan meninggalkan efek samping dan tidak akan pernah memungkinkan seseorang untuk menembus level prajurit lagi seumur hidup, Wei Song merasa bahwa ia telah menyelamatkan nyawa Wei Hong. Namun, bagaimana ia bisa menolaknya? Kau hanya ingin membuatku menjadi penjahatmu. Namun, kali ini aku akan membantumu. Aku hanya berharap kau tidak akan terlalu terkejut. Wei Hong berjalan cepat dan berteriak dingin dalam hatinya. Wei Bao hanyalah seorang pendekar kelas 2, sedangkan Wei Song telah mencapai kelas 4. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di keluarga Wei kecuali Wei Wuyu. Namun, Wei Hong sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan mereka sebelumnya. Di dunia lain, dia dikenal sebagai seorang fanatik seni bela diri, dan mengejar seni bela diri adalah apa yang dia inginkan. Pembagian kekuasaan di dunia ini sama dengan di dunianya sendiri. Semua yang berlatih secara kolektif disebut prajurit, dan prajurit dibagi menjadi prajurit, ahli bela diri, ahli bela diri, ahli bela diri, prajurit bela diri, raja bela diri, kaisar bela diri, penguasa bela diri, dan orang suci bela diri berdasarkan kekuatannya.
Setiap level dibagi menjadi 9 tingkatan. Di dunianya sendiri, Wei Hong mencapai puncak, tetapi hanya mencapai Martial Lord. Saat itu, tidak lebih dari 5 Martial Lord di seluruh dunia. Namun, dunia ini. Senyum mengembang di bibir Wei Hong. Hanya ketika seorang pendekar dapat memadatkan auranya dan mengolah energi bela diri, barulah ia dapat dianggap telah memasuki dunia seni bela diri. Di kehidupan sebelumnya, di dunia dengan energi bela diri yang tipis, ia masih mampu mencapai tingkat kehormatan bela diri. Jadi, di dunia ini, ia benar-benar akan menjadi dunia para pendekar. Setelah meninggalkan rumah Wei Hong segera menuju ke air terjun yang ada dalam ingatannya. Air terjun Huangshan merupakan sumber air pertama di kota Songlin. Aliran airnya sangat deras. Melihat derasnya air dari atas, Wei Hong menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. 3 hari lagi, aku akan bertarung dengan Wei Bao, yang belum pernah kutemui sebelumnya. Meskipun prajurit tingkat pertama dan kedua hanyalah prajurit tingkat pertama, hanya ketika kau mencapai prajurit tingkat kedua, kau dapat berlatih seni bela diri, yang sulit dalam kondisiku saat ini. Wei Hong bergumam, namun, karena aku tidak bisa menang dengan kepintaran, maka aku akan menang dengan kekuatan secara langsung. Prasyaratnya adalah melatih tubuh ini. Latihan fisik, pertama-tama, air terjun ini adalah tempat terbaik bagi saya untuk melatih tubuh saya agar kuat dalam waktu yang singkat. Wei Hong menanggalkan semua pakaiannya, melompat ke air terjun, dan pergi melawan arus deras. Berdebar, Wei Hong terhempas oleh derasnya air terjun. Saat ia muncul, ia sudah terpeleset sejauh 100 meter. Arus airnya sangat deras. Namun, yang membuat Wei Hong semakin tertekan adalah tubuhnya yang bahkan tidak sanggup menahan derasnya air terjun. Di kehidupanku sebelumnya, orang-orang memanggilku Sura, bukan hanya karena aku kejam kepada orang lain, tetapi karena aku bahkan lebih kejam kepada diriku sendiri. Ayolah! Wei meraung dan melaju melawan arus lagi. Berdebar. Jatuh ke air lagi. Bodoh amat John denganmu, kau akan membasmiku. Wei Hong tampak sangat malu saat ini. Tubuhnya basah kuyup dan penuh luka akibat benturan berulang kali. Dibandingkan dengan luka luar, Wei Hong merasa semua dalamnya telah bergeser. Luka kecil ini tidak ada apa-apanya. Di kehidupanku sebelumnya, aku pergi ke gunung berapi sendirian untuk melatih diri dengan api, dan ke ladang ranjau untuk melatih diri dengan petir. Sekarang, apa yang bisa kau lakukan padaku dengan air terjun kecil ini? Wei Hong meraung dan menuju ke air terjun lagi. Setelah mengulang siklus itu lagi dan terjatuh dari tebing oleh air terjun lagi dan lagi, Wei Hong memulai larinya yang tak ada habisnya. 3 jam kemudian, Wei Hong kini mampu menahan serangan beberapa aliran air pertama. Namun, ia juga membayar harga yang sangat mahal. Punggungnya memerah, dan jelas bahwa ia tidak dapat menahannya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Air terjun itu terus jatuh, menghantam Wei Hong dengan keras. Panggilan, Wei Hong mendesah panjang, merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan sedikit pusing di kepalanya, namun dia tetap bertahan dan benar-benar berjalan menuju air terjun lagi. Hehe, cedera kecil ini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu bisa, kembalilah dengan lebih kuat. Wei Hong menggertakkan giginya dan tertawa keras, lalu berlari ke arah air terjun seperti orang gila. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka akan terkejut, karena bahkan seorang prajurit dengan kekuatan tingkat kedua tidak akan berani berlatih seperti ini, karena air dan api tidak memiliki belas kasihan. Tepat saat Wei Hong merasa ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan mengalir ke anggota tubuhnya, dan tubuhnya yang lelah pun kembali terisi energi dalam sekejap. Akhirnya, potensinya telah terstimulasi. Wei Hong sangat gembira dan mulai berlari lagi dengan penuh semangat juang. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya mencapai tingkat kedua prajurit. Setelah 3 jam berikutnya, Wei Hong dipukul lebih dari 20 kali. Setelah menghabiskan sisa tenaganya, ia merangkak ke tanah, berbaring telentang, dan terengah-engah. Setelah beristirahat selama 1 jam penuh, Wei Hong akhirnya tersadar. Ia tiba-tiba melompat, merasakan kekuatan yang mengalir dari tubuhnya, dan tersenyum. Overlord Art, di kehidupanku sebelumnya, aku melewatkan waktu terbaik untuk berlatih, dan sepanjang hidupku, aku hanya berlatih sampai level pemula. Namun, sekarang setelah aku berlatih sejak remaja, aku seharusnya bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan surga, bumi, misterius dan kuning, dan setiap tingkatan dibagi menjadi tingkatan atas, menengah dan bawah. Dalam kehidupan sebelumnya, secara kebetulan, Wei Hong secara tidak sengaja memperoleh rahasia penguasa,
yang ternyata adalah seni bela diri surgawi. Namun, ia tidak pernah mampu memahaminya sepenuhnya. Ia hanya memahami dasar-dasarnya, tetapi ini memungkinkan Wei Hong untuk bertarung di atas levelnya dan menyapu benua Wumo dengan keterampilan surgawi tingkat pemula. Ini juga menunjukkan sifat mendominasi dari keterampilan ini. Aku adalah penguasa tertinggi. Aku tahu hidupku akan segera berakhir, jadi aku telah menggunakan seluruh energiku untuk menciptakan seni bela diriku sendiri, yang disebut rahasia penguasa tertinggi. Jika seseorang yang memiliki takdir mempelajari teknik ini, maka kau dapat menjelajahi dunia sesuai keinginanmu. Awalnya, kalimat pertama dari teknik tersebut membuat Wei Hong mengerti bahwa orang yang disebut Overlord ini seharusnya adalah orang yang sangat sombong. Namun, setelah mempraktikkannya, Wei Hong menyadari bahwa orang ini tidak sombong, tetapi sombong. Sambil berbaring di tanah, Wei Hong mengingat pembukaan rahasia Overlord dalam benaknya. Senjata dapat dibagi menjadi 9 panjang dan 9 pendek. 9 yang panjang adalah tombak, tombak panjang, tongkat, kapak, garpu, bor, kail, tombak panjang, dan cincin. 9 yang pendek adalah pisau, pedang, kruk, kapak, cambuk, gada, palu, pentungan, dan alu. Secara kolektif mereka disebut 18 seni bela diri. Namun, menurut pendapat saya, seorang prajurit yang mengejar jalan agung seharusnya tidak terlalu bergantung pada objek eksternal, tetapi ia juga dapat menggunakan satu atau dua. Daripada menggunakan dantian berbasis dagingmu sendiri untuk menyimpan energi bela diri, lebih baik menggunakan alam semesta sebagai dantianmu dan mempelajari tekniknya, yaitu teknik Overlord. Jika Anda ingin mempelajari teknik Overlord, Anda harus terlebih dahulu menyempurnakan tubuh Anda. Menyempurnakan tubuh bukan hanya tentang melatih fisik Anda. Yang lebih penting, Anda harus memiliki hati yang pantang menyerah. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak memiliki ketekunan menemukan teknik saya, maka lebih baik tidak mempraktikannya. Mengingat pembukaan seni penguasa dalam benaknya, Wei Hong tiba-tiba duduk bersila. Meskipun seni penguasa mengharuskan seseorang untuk mencapai tingkat seniman bela diri sebelum mempraktikannya, ia masih harus menguasai beberapa metode pembentukan tubuh di dalamnya. Aku tidak bisa berlatih jurus penguasa untuk saat ini, jadi aku akan mempelajari jurus tinju banteng terlebih dahulu, dan memberi mereka kejutan dalam duel 3 hari kemudian. Wei Hong tiba-tiba berdiri, sebuah cahaya bersinar di matanya. Barbarian Bullfist adalah teknik tinju tingkat kuning tingkat atas. Selama pertarungan, jika seseorang telah menguasainya, energi bela diri akan diintegrasikan dengan teknik tinju dan akan menghasilkan suara seperti banteng barbar, sehingga memengaruhi lawan. Ada 3 gerakan dalam Barbarian Bullfist: banteng barbar turun gunung, memukul banteng dari jarak jauh, dan Raja Dunia Barbar. Mendeguk. Ketika Wei Hong bersiap untuk berlatih, dia mendengar suara dari perutnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Aku sudah berlatih begitu lama dan belum sarapan. Perutku pun mulai protes. Kurasa aku harus mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Wei Hong mengenakan pakaiannya dan bergumam. Ada syarat terpenting lain untuk latihan tubuh, yaitu membutuhkan suplemen makanan dalam jumlah banyak. Dengan status saya di keluarga Wei, mustahil bagi saya untuk mendapatkan terlalu banyak. Dalam hal ini, saya mungkin melakukannya sendiri. Air terjun Huangshan, di sini di Huangshan, ada beberapa burung dan binatang buas. Selama aku berhati-hati dan tidak menghadapi monster yang terlalu kuat, aku bisa mendapatkan daging. Wei Hong langsung mengambil keputusan dan menuju Huangshan. 1 jam kemudian, Wei Hong memegang kaki kelinci dan memakannya dengan mulut penuh. Ada beberapa tulang di tanah. Seekor burung pegar dipanggang di atas api. Melihat api, Wei Hong berpikir keras. Di kehidupanku sebelumnya, aku telah menguasai tinju banteng dengan sempurna. Sekarang hari mulai gelap, yang berarti aku akan berduel dengan Wei Bao dalam 2 hari. Meskipun 2 hari tidaklah cukup, aku masih memiliki pemahaman yang baik tentang tinju banteng. Selama aku dapat melatihnya sampai tingkat tertentu, meskipun aku belum pernah bertemu Wei Bao, dia jelas bukan lawanku. Wei Hong mengerutkan kening ketika memikirkan hal ini, dan ada juga racun di tubuhku. Sambil memejamkan mata dan berpikir, Wei Hong merasakan ada sedikit tekanan di dantiannya. Meskipun sirkulasi energi bela diri lambat, 50% hingga 60% energi bela diri yang mencapai dantiannya telah dikonsumsi. Orang pembawa sial, tidak heran tubuh ini belum mencapai level kedua. Jika aku tidak menembus potensiku hari ini, aku mungkin tidak akan bisa mencapai level kedua dalam sekejap. Wei Hong mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, racun ini tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi akan menghabiskan energi bela dirimu. Coba pikirkan,
Ketika kamu mengumpulkan energi bela dirimu dan bersiap untuk menerobos kultivasimu, setengahnya akan dikonsumsi. Akan aneh jika kamu dapat meningkatkan kultivasimu. Hari sudah mulai gelap, ayo kita kembali dulu. Besok kita akan pergi ke perbendaharaan keluarga Wei untuk meminta beberapa tanaman obat. Seingatku, setiap anggota muda keluarga Wei memiliki kesempatan sebulan sekali untuk pergi ke perbendaharaan dan mendapatkan beberapa ramuan atau tanaman obat untuk membantu latihan. Wei Hong memutuskan dan kembali melalui jalan yang sama. Setelah Wei Hong pergi, tiba-tiba muncul seekor monster besar. Monster itu berwarna kuning, dengan 3 tanduk tajam di kepalanya. Tanduk tengah berada di antara kedua matanya. Anehnya, matanya tidak menunjukkan keganasan, melainkan kelicikan. Kemudian, dia benar-benar memakan semua makanan yang Wei Hong tinggalkan. Kemudian, dia melolong keras beberapa kali, menunjukkan bahwa dia masih belum puas. Wei Hong tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Setengah jam kemudian, dia telah tiba di rumah Wei dan langsung menuju halaman tempat dia berada, sambil mulai memikirkan tindakan pencegahan di masa mendatang. Kebaikan. Saat Wei Hong hendak memasuki halaman, dia tiba-tiba mendengar suara pertengkaran yang datang dari halaman. Hei, Xiao Ye, kurasa sebaiknya kau ikuti saja aku. Wei Hong, si pengecut itu, akan bertarung dengan Wei Bao. Kurasa dia sudah ketakutan. Dia belum muncul seharian ini, jadi jangan harap dia bisa membantumu. Sebuah suara yang agak arogan terdengar. Tuan Wu Liu, tolong jangan lakukan ini. Jika Anda terus seperti ini, saya akan meminta bantuan. Kata Xiao Ye dengan suara sedikit gemetar. Haha, minta tolong ayo. Bahkan jika tenggorokanmu robek hari ini, tidak ada yang akan menolongmu. Aku tidak tahu kemana si pengecut Wei Hong itu lari. Suara arogan itu terdengar lagi, diikuti oleh tawa beberapa orang. Wajah Wei Hong berubah dan dia melangkah menuju halaman. Setelah melihat situasi di halaman, matanya menjadi dingin. Seorang pemuda berpakaian hijau berbicara dengan arogan ke arah pintu, dan di belakangnya ada 3 pengikut berpakaian linen. Jelaslah bahwa status pemuda berpakaian hijau ini tidak rendah. Berhenti. Wei Hong melihat ini dan berkata dengan marah, lalu berjalan cepat. Setelah melihat pemuda itu, dia ingat siapa orang ini dari ingatannya. Wei Wuyu, putra tertua keluarga Wei, adalah adik laki-laki Wei Wuyu. Dibandingkan dengan Wei Wuyu, penguasa nomor 1 keluarga Wei, Wei Wuyu adalah leluhur generasi pertama atau kedua dan prajurit kelas 1. Dia ahli dalam hal makan, minum, berzina, dan berjudi. Wei Wuliu, kamu bertindak terlalu jauh. Wei Hong menghampirinya, menatap wajahnya yang telah pucat sejak awal karena terlalu memanjakan diri, lalu berkata dengan dingin. Ketika Wei Wuyu menoleh dan melihat Wei Hong, dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Biasanya, Wei Hong akan menghindarinya saat melihatnya. Ketika Wei Wuyu menatap Wei Hong, sedikit sarkasme muncul di wajahnya. Kamu hampir mati. Aku di sini untuk berbuat baik. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan Xiao Ye sendirian dan tidak berdaya. Wei Wuliu berkata sambil menyeringai. Namun, ketika dia melihat Wei Hong tidak berhati-hati seperti biasanya, tetapi tampak sangat terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah melihat lagi, Wei Wuyu mengira dia mengerti dan tiba-tiba tertawa. Aku heran kenapa kau begitu tenang. Ternyata kau telah mencapai tingkatan kedua prajurit. Haha, apakah kau pikir kau dapat mengalahkan Wei Bao hanya karena kau telah mencapai tingkatan kedua prajurit? Melihat ekspresi Wei Wuyu, Wei Hong tidak menjawab, tetapi berkata dengan dingin enyahlah. Kau, raut wajah Wei Wuyu berubah muram, dan dia hendak mengambil tindakan, namun ditarik kembali oleh seorang anak laki-laki yang lebih tua di belakangnya. Tuan muda kedua, Tuan muda tertua berkata bahwa Anda tidak boleh memprovokasi Wei Hong dalam 3 hari ke depan. Kita bisa menghajarnya habis-habisan di panggung kompetisi. Pada saat yang sama, kita juga bisa memberikan Wei Song pukulan telak di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan para pengikutnya, Wei Wuyu tiba-tiba tersenyum, menatap Wei Hong dan berkata, haha, aku akan melepaskanmu hari ini. Setelah kau dibasmi oleh Wei Bao, aku akan membiarkan pelayanmu melayaniku. Setelah aku cukup bersenang-senang dengannya, aku akan menjualnya ke Menara Xiao Yao dan membiarkannya menjadi kupu-kupu malam yang dapat ditunggangi oleh jutaan pria dan ditindas oleh puluhan ribu orang, haha. Ayo pergi. Setelah Wei Wuyu mengatakan ini, dia tertawa dan hendak pergi. Menara Xiao Yao adalah rumah bordil terbesar di kota Songlin. Wei Hong awalnya tidak ingin membuat masalah, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Wuliu, niat membasmi melintas di matanya.
Saya selalu menjadi orang yang mengancam orang lain. Meskipun saya tidak cukup kuat hari ini, saya bukanlah seseorang yang dapat Anda ancam. Wei Hong berkata dingin di dalam hatinya, lalu berkata lagi dengan dingin, apakah aku membiarkanmu pergi? Wei Wuyu berhenti berjalan, menoleh ke arah Wei Hong, dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu merasa percaya diri sekarang karena kamu telah mencapai tingkat kultivasi kedua? Tuan Wei Hong, harap lebih berhati-hati. Meskipun Anda telah mencapai tingkat kultivasi kedua, Anda masih sedikit lemah. Pengikut yang membujuk Wei Wuyu di awal berkata dengan tegas. Tamparan. Begitu Wei Hong selesai bicara, dia melangkah cepat, bergerak ke depan, dan menamparnya keras, sambil berkata dengan nada dingin, para majikan sedang berbicara satu sama lain, mengapa kamu, seorang pelayan, malah ikut campur? Wei San menyentuh wajahnya dan tidak bereaksi sejenak. Meskipun dia dipanggil pelayan, Wei Wuyu pun biasanya menghormatinya. Bukan karena seni bela dirinya, tetapi karena dia pekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Namun, apa yang dikatakan Wei Hong masuk akal, dan Wei San hanya bisa menelan kehilangan ini dalam diam. Beraninya kau menyerang orang-orangku? Wei Wuyu bereaksi, menunjuk Wei Hong dan berkata dengan marah. Haha, ada apa? Aku hanya memberimu pelajaran atas nama Tuan Muda kedua. Karena kamu seorang pelayan, kamu harus bertindak seperti pelayan. Wei Hong tertawa dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Saat wajah Wei Wuyu menjadi malu, Wei Hong berbicara lagi, Tuan kedua, Anda bisa keluar sekarang. Kalau tidak, saya khawatir jika terjadi konflik, Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan tertua. Wei Hong tentu saja mendengar apa yang dikatakan Wei San tadi, jadi dia menatap Wei Wuyu dengan jijik, memastikan bahwa dia harus menelan amarahnya. Baiklah, baiklah, aku heran berapa lama kau bisa tetap sombong seperti itu. Wei Wuyu hampir marah sampai muntah darah. Dahulu, seharusnya dialah yang mengucapkan kata-kata ini. Wei Wuyu sudah siap untuk berbalik dan pergi saat ini. Dia sangat menantikan pertandingan 2 hari kemudian dan adegan Wei Hong dipukuli sampai mati oleh Wei Bao di atas ring. Namun, begitu Wei Wuyu berbalik, dia merasakan dorongan besar dari belakang. Ah! Teriakan pelan keluar dari mulut Wei Wuyu, kemudian dia terlihat ditendang, dan kebetulan ditendang keluar dari gerbang halaman, tindakan standar guk-guk memakan kotoran. Tuan Muda kedua, yang lain tidak menyangka Wei Hong berani mengambil tindakan. Ketika mereka bereaksi, mereka bergegas berlari untuk membantu Wei Wuyu berdiri. Orang pembawa sial, beraninya kau memukulku? Wei Wuyu tidak terluka parah, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia menatap Wei Hong di halaman dan berkata dengan keras. Sudah kubilang keluar saja, kata Wei Hong tanpa ekspresi dan langsung menutup gerbang. Ah! Raut wajah Wei Wuyu sedikit berubah karena marah, namun Wei San yang merasakan momentum Wei Hong tadi, juga ikut menghela napas dalam-dalam. Tuan Muda kedua, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Tuan Muda Wei Bao pasti akan mengalahkannya saat waktunya tiba. Wei San melihat bahwa Wei Wuyu akan marah lagi dan buru-buru mencoba membujuknya. Ayo pergi. Aku akan mengingat akun ini. Sambil melambaikan tangannya, Wei Wuyu mengucapkan beberapa kata penuh kebencian. Retakan. Sebelum Wei Hong sempat mengetuk pintu, pintu sudah terbuka. Xiao Ye menjulurkan kepalanya keluar, tampak sedikit menyedihkan. Wei Hong menatap Xiao Ye. Air mata di wajahnya belum kering, tetapi matanya bersinar. Dia menatap Wei Hong dengan saksama dan berkata dengan suara tercekat, Tuan, itu tidak sepadan bagiku. Tidak masalah apakah itu sepadan atau tidak. Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi pembantumu sendiri, lalu apa bedanya kamu dengan sampah? Setelah melihat Xiao Ye, Wei Hong berkata dengan ringan. Begitu selesai bicara, dia langsung menuju kamar tidur utamanya, tidak mempedulikan Xiao Ye yang sudah berubah menjadi batu di belakangnya. Setelah Wei Hong pergi cukup lama, Xiao Ye akhirnya bereaksi, merasakan keyakinan bahwa Wei Hong baru saja berbicara, dan bergumam, Tuan Muda telah berubah. Halaman dalam rumah Wei. Di halaman yang agak mewah, seorang wanita dengan wajah cantik dan perhiasan mahal sedang duduk di aula utama. Dia adalah ibu Wei Hong, Song Jia. Kakak tertua Wei Hong, Wei Song, sedang duduk di bawah dengan sedikit amarah di wajahnya. Besok aku akan menemuinya secara langsung. Bagaimana mungkin dia bertindak gegabah di saat kritis seperti ini? Song Jia melirik Wei Hong dan berkata dengan nada tenang, seolah berbicara tentang orang asing. Wei Tianan, kepala keluarga Wei, sedang menyendiri. Keluarga itu terbagi menjadi beberapa faksi, dan beberapa tetua masing-masing mendukung orang yang mereka sukai. Di antara mereka, faksi terbesar adalah Wei Wuyu,
pemuda paling terampil dalam keluarga Wei dan putra buangan keluarga Wei, sedangkan faksi kedua adalah Wei Song. Kedua faksi itu saling berebut kekuasaan dan keuntungan, dan bahkan diam-diam berusaha saling membasmi. Perseteruan keluarga pada dasarnya kejam. Karena Wei Hong selalu tidak berguna, Song Jia tidak pernah memedulikannya. Bahkan jika dia adalah putranya sendiri, dia akan ditinggalkan olehnya jika dia tidak berguna. Namun ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Wei Hong ingin melawan Wei Bao sampai mati, Song Jia memikirkannya cukup lama sebelum dia menginvestasikan uang dan membeli pil Bao Yuan. Meskipun akan ada efek negatif, itu dapat membantu putra sulung. Wei Bao juga bawahan Wei Wuyu, dan mampu memotong lengannya adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan Song Jia. Mengenai kematian Wei Hong berikutnya, Song Jia tidak terlalu memikirkannya. Sepotong sampah dapat digunakan dan dimanfaatkan. Menurut Song Jia, Wei Hong harus menghargai kesempatan ini. Seberapa kuat dirimu sekarang, bisakah kau mengalahkan Wei Wuyu dalam kompetisi dalam waktu 1 bulan? Song Jia mengerutkan kening dan menatap Wei Song, yang menjadi harapannya, dan berkata dengan khawatir. Sekarang aku bisa mengendalikan energi bela diriku dengan bebas, dan kebetulan aku mendapat pil pemotong urat, yang mengeluarkan sebagian besar kotoran dalam tubuhku. Sekarang, aku telah mencapai puncak seni bela diri tingkat keempat. Aku percaya bahwa bahkan jika Wei Wuyu dari keluarga Wei dikalahkan, aku bisa menekannya. Wei Song berkata dengan bangga setelah mendengar kata-kata ibunya. Baiklah, jangan khawatir tentang apapun akhir-akhir ini, fokus saja pada kultivasimu. Jika kamu dapat menembus ke tingkat keempat prajurit, aku yakin posisi kepala keluarga akan berada di tanganmu. Song Jia berkata dengan gembira dengan ekspresi gembira di wajahnya. Panggilan, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya dan menghela napas panjang. Setelah berlatih semalaman, tingkat energi bela dirinya telah mantap di tingkat kedua seniman bela diri. Namun, sebagian besar energi bela dirinya masih terbuang sia-sia. Sepertinya aku harus mengeluarkan racun dari tubuhku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berlatih tinju banteng. Ya, ayo kita pergi ke gudang keluarga dulu. Memikirkan hal ini, Wei Hong tiba-tiba berdiri, membuka pintu, dan mendapati Xiao Ye berdiri di luar, siap melayaninya, tetapi dihentikan oleh Wei Hong dengan lambaian tangannya. Aku akan pergi ke gudang keluarga, kau lakukan hal lain. Setelah memberi perintah dingin kepada Xiao Ye, Wei Hong meninggalkan halamannya. Setiap anggota keluarga Wei, ketika mereka berhasil melewati 1 tingkat kultivasi, dapat datang ke gudang dengan lencana keluarga Wei untuk mendapatkan beberapa ramuan obat atau pil. Wei Hong juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah ada ramuan obat yang ia butuhkan di gudang Wei Mansion. Hei, bukankah ini Wei Hong? Apa yang kau lakukan di sini? Sampai sebelum Wei Hong tiba di gudang, dia mendengar suara kasar di belakangnya. Ketika berbalik, dia melihat seorang anak laki-laki berusia 13 tahun mengenakan pakaian rami, dengan pisau besar di punggungnya, menatap Wei Hong dengan tatapan mengejek. Wei Long, orang menyebalkan dari keluarga Wei, prajurit tingkat 2. Wei Hong mengingat kembali kenangan itu dalam benaknya dan berkata dengan dingin, apa hubungannya denganmu? Sepertinya apa yang Wei Wuyu katakan tentang sifat pemarahmu itu memang benar. Kalau aku tidak ingin menyerahkanmu pada Wei Bao, aku benar-benar ingin memberimu pelajaran terlebih dahulu. Wei Long berkata dengan muram, melihat ekspresi Wei Hong. Kau sakit. Wei Hong melirik Wei Long dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Waktunya singkat dan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan orang yang lewat seperti itu. Apakah aku membiarkanmu pergi? Melihat Wei Hong berbalik dan pergi, mata Wei Long berkilat marah. Dia mempercepat langkahnya, menghalangi Wei Hong, dan mengulurkan tangan kanannya untuk menghentikannya. Kebaikan, anak ini cepat sekali, pikir Wei Hong dalam hati. Aku sudah menguasai teknik langkah mengejar bayangan sampai tingkat tertentu, haha. Seolah tahu apa yang dipikirkan Wei Hong, Wei Long tertawa keras, tetapi kemudian, tawa Wei Long berhenti tiba-tiba. Ledakan, Wei Long terlempar jauh seperti layang-layang. Pada saat ini, Wei Hong membuat gerakan meninju. Meskipun dia belum berlatih tinju banteng, dia meninju dengan sekuat tenaga berdasarkan pemahamannya dari kehidupan sebelumnya. Batuk, batuk. Wei Long berdiri dan mulai batuk hebat, wajahnya memucat. Pada saat ini, beberapa pemuda dari keluarga Wei yang bersiap untuk datang ke gudang juga melihat pemandangan ini, dan sedikit rasa tertarik muncul di wajah semua orang. Wei Hong, kau benar-benar melancarkan serangan mendadak. Menurut pendapat Wei Long, Wei Hong baru saja menembus level kedua kultivasi, dan ia telah menembusnya tahun lalu. Oleh karena itu, ia baru saja lengah dan disergap oleh Wei Hong.
Wei Long perlahan menarik pisau besar dari punggungnya. Wei Long ahli dalam ilmu pedang, tetapi melihat ekspresi Wei Long, Wei Hong tidak menganggapnya serius. Meskipun dia hanya seorang prajurit kelas 2 sekarang, kemampuan persepsi jiwanya masih setingkat dengan seorang ahli bela diri. Berhenti. Tepat saat Wei Long hendak bertindak, dia mendengar teriakan keras. Ketika Wei Long mendengar suara itu, wajahnya yang marah tiba-tiba menjadi tenang dan dia segera menyingkirkan pedangnya. Seorang pemuda berpakaian hijau tiba-tiba muncul di antara mereka berdua, dengan senyum lembut di wajahnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Dia tidak lain adalah Wei Wuyu, tuan nomor 1 keluarga Wei. Tuan muda, Wei Long menatap Wei Wuyu dan menunjukkan senyum hormat, sementara Wei Hong tetap tanpa ekspresi. Ini adalah tempat penting keluarga. Jika kau ingin bertarung, pergilah ke arena. Namun, Wei Long, kau harus menunggu Wei Hong dan Wei Bao menyelesaikan pertandingan mereka terlebih dahulu. Meskipun Wei Wuyu memarahinya secara terbuka, Wei Hong tetap merasa ada yang aneh dalam perkataan bocah tampan ini. Setelah Wei Wuyu selesai berbicara, dia menatap Wei Hong sambil tersenyum. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Wei Hong malah pergi ke gudang dan sama sekali tidak memedulikannya. Menarik, ekspresi Wei Wuyu berubah, lalu dia terkekeh. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya menghadapinya sekarang? Wei Long bertanya dengan bingung, sambil menatap punggung Wei Hong. Anak ini benar-benar berniat untuk melawan Wei Bao sampai mati di arena. Tentu saja, kita harus menyerahkannya pada Wei Bao. Dan kita juga bisa memberikan pukulan telak pada faksi Wei Song. Kenapa tidak melakukannya? Wei Wuyu menjelaskan dengan ringan, lalu meminta Wei Long untuk tidak menimbulkan masalah bagi Wei Hong akhir-akhir ini, dan pergi. Aku tidak pernah menyangka Wei Hong akan berhasil mencapai pangkat prajurit kedua. Ya, pantas saja dia berani menantang Wei Bao, tapi anak ini bahkan tidak memberikan muka pada guru tertua tadi. Tidak apa-apa, kita bisa menonton pertunjukan itu dengan tenang dalam 2 hari. Para pemuda lainnya yang melihat kejadian ini mengangguk dan membicarakannya. Pada saat ini, Wei Hong juga telah tiba di pintu gudang. Keluarga Wei memiliki 2 tempat penting, satu adalah paviliun bela diri, dan satu lagi adalah gudang. Paviliun bela diri menyimpan semua teknik bela diri keluarga Wei, sedangkan gudang adalah tempat penyimpanan bahan-bahan obat paling berharga milik keluarga Wei. Gudang itu tidak dibangun di atas tanah, tetapi di bawah tanah. Konon, istana ini sudah ada sejak keluarga Wei membangun rumah besar itu. Pintu masuknya berada di halaman terpisah, dan halaman terpisah ini juga merupakan halaman penjaga gudang, Sun Bo. Ketika Wei Hong melihat Sun Bo, secercah cahaya melintas di matanya. Lelaki tua biasa itu memiliki mata yang keruh dan sedang duduk di halaman dengan mata sedikit terpejam. Namun, Wei Hong merasakan sedikit bahaya dari lelaki tua itu. Seniman bela diri kelas 1. Wei Hong masih bisa merasakan level Sun Bo dengan kekuatan jiwanya yang sangat kuat. Dengan tubuhnya saat ini, dia mungkin akan langsung dibasmi oleh Sun Bo dalam satu gerakan. Saya telah mencapai pangkat prajurit kedua dan mengajukan permohonan untuk memasuki gudang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wei Hong mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Sun Bo. Tuliskan nama, umur, dan nama orang tuamu di meja di sebelahmu. Sun Bo masih memejamkan matanya. Ia menunjuk ke sebuah meja persegi kecil tak jauh dari sana dan berbicara perlahan. Ada sebuah pena dan selembar gulungan kulit binatang di atas meja persegi kecil. Wei Hong tentu tahu bahwa ini dilakukan untuk mencegah seseorang menyelinap ke dalam gudang. Setelah Wei Hong menuliskan pesannya, dia mengambil gulungan kulit binatang dan mendatangi Sun Bo, dan Sun Bo membuka matanya tepat pada waktunya. Wei Hong? Apakah ke Wei Hong yang akan bertanding dengan Wei Bao dalam 2 hari setelah melihat nama itu? Sun Bo mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Ya, ini aku. Wei Hong berkata dengan suara berat. Dengan bakatmu, akan sulit bagimu untuk mencapai peringkat kedua prajurit bahkan setelah 10 tahun. Namun, kamu benar-benar berhasil mencapainya pada usia 12 tahun. Tampaknya tekad dan ketekunanmu cukup kuat. Menurut aturan keluarga Wei, setiap anggota keluarga Wei yang mencapai peringkat kedua prajurit dapat menerima beberapa bahan obat di lantai pertama gudang. Ingat, kamu hanya memiliki 1 batang dupa untuk melakukannya. Setelah Sun Bo selesai menjelaskan peraturannya, dia menutup matanya lagi dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Wei Hong bisa turun. Wei Hong menangkupkan kedua tangannya, lalu masuk melalui pintu masuk di belakang Sun Bo, dan melompat dengan tiba-tiba. Meskipun bakatnya tidak bagus, sikapnya cukup bagus. Saat Wei Hong melompat turun, Sun Bo tiba-tiba membuka matanya dan bergumam.
Rasanya seperti beberapa detik, dan ketika Wei Hong merasa bahwa dia kembali ke tanah lagi, tanah itu tidak gelap gulita seperti yang dia bayangkan, tetapi terang benderang. Wei Hong secara alami melihat bahwa ada mutiara bercahaya yang tertanam di dinding setiap 1 meter. Meskipun keluarga Wei hanya cabang, keluarga ini memiliki sejarah selama 100 tahun di kota Songlin. Selain itu, keluarga yang telah berdiri selama 100 tahun secara alami memiliki fondasi yang kuat. Melihat lantai pertama yang sangat besar dengan deretan rak yang dipenuhi dengan berbagai macam bahan obat yang mempesona, Wei Hong merasa seperti sedang bermimpi. Ara, rumput es dan api, rumput dan merah, Ling Muhua, semua obat ajaib yang telah ia usahakan dengan keras untuk didapatkan kini dipajang di rak-rak seperti barang jalanan. Wei Hong tiba-tiba merasa bahwa penglihatannya tidak cukup. Di duniaku sendiri, ramuan ini hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Tetapi di dunia ini, jumlahnya sangat banyak. Dunia ini tampaknya lebih menarik dari yang kubayangkan. Wei Hong berpikir dalam hati, namun, Wei Hong tentu saja mengerti mengapa dia datang ke sini. Meskipun benda-benda ini berharga, benda-benda ini tidak berguna bagiku dalam situasiku saat ini. Aku masih ingin menemukan beberapa tanaman obat yang telah kuterjemahkan. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian mulai mencari dengan panik. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang racun, melawan racun dengan racun adalah cara terbaik. Selain itu, teknik pemurnian tubuh penguasa adalah untuk mengeluarkan semua kotoran dalam tubuh. Dalam hal ini, aku akan menambahkan beberapa obat kuat untuk mengeluarkan racun. Dengan cara ini, saya bisa membasmi 2 burung dengan 1 batu. Tubuh ini terlalu lemah dan penyakit yang membandel ini membutuhkan obat yang kuat untuk diobati. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan obat yang kuat. Dengan tujuan ini, Wei Hong mulai mencari. Tiba-tiba, mata Wei Hong berbinar. Ia melihat buah bulat berwarna merah di rak kecil. Bentuknya agak mirip monyet. Berdiri di depan barang-barang itu, tampak seperti seseorang ingin menggigitnya. Buah kiwi. Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan. Buah ini mengeluarkan aroma hijau samar dan berwarna merah muda, tetapi sangat beracun. Banyak orang tidak mengenali buah ini dan banyak yang meninggal setelah memakannya secara tidak sengaja. Kemudian, Wei Hong mulai mencari lagi. Dia sekarang percaya bahwa obat ajaib yang sulit ditemukan sebelumnya cukup umum di sini. Rumput yang berbeda, daunnya tipis dan terbagi menjadi 2 bagian, satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Yang hitam seperti yin dan yang putih seperti yang. Jika Anda memakan 1 daun saja, daun itu akan sangat beracun dan dapat membasmi Anda dalam beberapa tarikan napas. Hanya ketika kedua daun ditelan bersama-sama, yin dan yang dapat disesuaikan dan memiliki efek detoksifikasi. Wei Hong dengan hati-hati mengambil rumput yang bermuka berbeda itu. 2 rumput ini adalah yang paling penting. Sedangkan rumput lainnya, sangat sederhana. Wei Hong sekali lagi menemukan beberapa ikat tanaman obat yang tidak terlalu beracun. Pohon naga beracun, buah berbentuk manusia, bubuk penenang, sari nektar. 4 set ramuan obat ditambah ramuan berbagai wajah dan buah kiwi, total 6 set ramuan obat, sudah lengkap, dan juga telah mencapai batas atas yang harus diambil. Meskipun Wei Hong juga tertarik pada ramuan obat lainnya, orang harus belajar untuk merasa puas. Wei Hong menunjukkan sedikit harapan di matanya, berharap detoksifikasi akan berjalan lancar. Dia berbalik dan berjalan keluar dari gudang melalui tangga batu. Kemudian, dia menuliskan bahan-bahan obat yang telah diambilnya pada gulungan kulit binatang, membungkuk kepada Sun Bo, dan pergi. Ketika Sun Bo dengan santai melihat ramuan obat yang dipegang Wei Hong, ekspresinya berubah. Semuanya sangat beracun. Lagi pula, bagaimana mungkin anak ini tahu tentang 2 hal, buah kiwi dan rumput berwajah aneh haha, jika anak ini bertanding dengan Wei Bao dalam hal racun, itu akan menarik. Kompetisi akan diadakan dalam 2 hari. Sepertinya aku, seorang lelaki tua, harus pergi dan menontonnya. Sun Bo mengira dia mengerti rencana Wei Hong, dan senyum muncul di wajah tuanya. Bahasa Indonesia, Xiao Ye sedang mencuci pakaian. Ketika dia melihat tuan mudanya kembali dengan tergesa-gesa, dia hendak menyambutnya, tetapi tiba-tiba dia mendengar tuan mudanya berkata, Xiao Ye, siapkan seember air panas untukku. Cepatlah. Wei Hong mengabaikan keraguan Xiao Ye. Setelah memberi perintah, Wei Hong menemukan baskom kayu besar dan meletakkannya di dalam ruangan. Pada saat ini, Xiao Ye mengetuk pintu dan masuk. Tuan, izinkan saya membantu Anda mandi. Xiao Ye menuangkan air panas ke dalam baskom kayu dengan susah payah dan berkata dengan suara rendah. Tidak,
lanjutkan saja pekerjaanmu. Wei Hong tentu saja sedang dikejar waktu, jadi dia berulang kali menolak dan mendorong Xiao Ye keluar ruangan. Setelah meletakkan ramuan herbal di atas meja, Wei Hongxian dengan hati-hati mengambil belati dan dengan hati-hati memotong lubang kecil di tengah buah kiwi. Kemudian, ia menuangkan semua sari buah ke dalam baskom kayu. Air di seluruh baskom kayu berubah menjadi ungu. 2 helai daun tanaman herbal itu dimasukkan ke dalam air. Anehnya, daun-daun itu larut dalam air dan seluruh baskom air berubah menjadi ungu. Wei Hong membakar akar pohon naga beracun itu dengan api dan melemparkannya ke dalam baskom. Sedangkan untuk 3 bahan obat lainnya, buah berbentuk manusia, bubuk penenang, dan sari nektar, Wei Hong menghancurkan semuanya dan melemparkannya ke dalam baskom juga. Pada saat ini, air di baskom tiba-tiba berubah menjadi putih, dan lapisan lemak mengapung di atasnya. Wei Hong melihat ke air di baskom, menanggalkan pakaiannya, dan menggertakkan giginya. Orang pembawa sial, ayo bertarung. Wei Hong duduk bersila di baskom kayu, kedua tangannya saling bertautan, membuat segel aneh di depan tubuhnya, matanya terpejam, tanpa jejak napas. Kalau saja tangannya tidak bergerak maju mundur, dia pasti sudah dikira orang mati. Seiring berjalannya waktu, lapisan minyak itu benar-benar menempel pada tubuh Wei Hong, dan sepanjang sambungan tangannya, minyak mengalir di sepanjang kulitnya, dan kemudian benar-benar meresap ke dalam tubuh Wei Hong. Ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajah Wei Hong, dan tangannya bergerak lebih cepat. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya, orang akan melihat bahwa lapisan lemak sebenarnya bergerak menuju dantian Wei Hong. Pada saat yang sama, energi bela diri di tubuh Wei Hong mulai bergerak secara spontan, dan benar-benar terjalin dengan minyak, mengalir ke seluruh tubuh Wei Hong, dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Ketika Wei Hong merasakan sisa minyak terakhir telah terkumpul di dantiannya, dia tiba-tiba menjadi tenang, dan di saat yang sama, dia mulai bernapas sedikit berirama. Semua hal di dunia adalah Qi, dan tubuh seseorang adalah Kuali. Dantian adalah pusatnya, yang mengarahkan semua hal di dunia untuk beredar di sekitar surga, sehingga menyatu ke dalam dantian. Sirkulasi berlanjut, mengisi dan menghancurkan pusatnya, dan tubuh dapat disempurnakan hingga sempurna. Pada saat ini, Wei Hong mengingat poin-poin penting seni penguasa dalam benaknya, lalu dia mulai mengikuti metode latihan tubuh seni penguasa, memulai siklus tanpa akhir. Tidak seorang pun tahu bahwa keenam racun ini jika digabungkan merupakan tonik yang hebat bagi para prajurit. Wei Hong sekarang merasakan semakin banyak energi bela diri terkumpul di dantiannya. Meskipun hatinya sangat gembira, wajahnya tetap tenang. Pada saat ini, dantian Wei Hong mulai berputar dengan hebat seperti pusaran energi bela diri. Pada saat yang sama, zat hitam dan bau meluap dari lengan dan wajah Wei Hong. Namun, Wei Hong seperti patung, tidak bergerak. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam menyerap tonik ini. Butuh waktu 1 jam penuh sebelum Wei Hong membuka matanya. Pada saat yang sama, energi bela dirinya menyebar dengan tenang. Dengan bantuan energi bela diri dan ramuan obat, ia akhirnya berhasil memurnikan tubuhnya. Wei Hong tiba-tiba berdiri, membiarkan air menetes ke tubuhnya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Senyum muncul di bibir Wei Hong. Meskipun aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai peringkat ketiga, aku sudah cukup puas dengan situasi saat ini. Aku akan keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu, lalu mulai berlatih bullfish. Wei Hong berpikir demikian dan meminta Xiao Ye untuk membawa seember air lagi. Ia membersihkan kotoran di tubuhnya dengan nyaman, berganti pakaian bersih, dan membuka pintu. Ah, Tuan Muda, kau. Xiao Ye menatap Wei Hong dan berkata dengan tergagap. Wei Hong telah menyembuhkan dirinya sendiri dari racun. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi menjadi sehat, bahkan memancarkan kilau seperti batu giok yang hangat. Ada juga aura bebas dan santai dalam dirinya. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tanpa mempedulikan reaksi Xiao Ye, Wei Hong langsung pergi ke Huangshan. Dengan statusnya saat ini, keluarganya tidak akan memberinya bantuan apapun. Terlebih lagi, jika dia berlatih tinju sapi, nafsu makannya pasti akan meningkat pesat, jadi dia harus menyiapkan daging terlebih dahulu. Setelah tiba di Huangshan, Wei Hong mulai berburu dengan panik, tetapi yang ia cari hanyalah beberapa binatang liar kecil. Untungnya, Huangshan tidak terlalu kecil dan ada banyak binatang kecil di sana. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Wei Hong kembali dengan muatan penuh. Setelah Wei Hong makan sampai kenyang, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih tinju banteng. Jauh di dalam pegunungan Huangshan, seorang pemuda berlatih tinju dengan perlahan.
Jika diperhatikan dengan S*Kama, terlihat bahwa meskipun tinju anak laki-laki itu relatif lambat, namun ia menarik energi bela diri antara langit dan bumi dan menahannya di dalam tubuh anak laki-laki itu. Meskipun tinju banteng barbar berada pada level kuning, ia dapat menarik energi bela diri antara langit dan bumi ke tubuh seseorang, sehingga membuat tubuh menjadi lebih kuat. Pemuda itu tidak lain adalah Wei Hong, dan saat ini ia sedang berlatih tinju banteng barbar berulang-ulang. Dari lambat menjadi cepat, Wei Hong bertarung semakin cepat, dan pada saat yang sama, udara di sekitarnya mengeluarkan suara, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Karena kehidupan sebelumnya, Wei Hong sudah hafal Barbarian Bullfist, dan pada saat ini, saat ia bertarung semakin lancar, pemahamannya benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pukulan Wei Hong semakin keras dengan setiap gerakannya, dan bahkan terdengar samar-samar suara banteng melenguh. Tahukah Anda, di kehidupan sebelumnya, Wei Hong berlatih selama sebulan penuh sebelum ia bisa mengeluarkan suara banteng melenguh. Tiba-tiba, Wei Hong mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan, sambil berteriak, "Banteng, turunlah dari gunung." Kedua lengan Wei Hong melepaskan energi bela diri yang mengembun menjadi 2 ekor banteng kuning yang tampak hidup. Kedua banteng itu penuh dengan aura tirani. Dengan teriakan panjang, mata mereka melebar, dan keempat cakar mereka meluncur bersamaan, dan melesat keluar seperti anak panah panjang dengan embusan angin. Ledakan. 2 pohon besar yang tidak jauh dari situ tertimpa pohon, dan seluruh batangnya hancur, mengejutkan beberapa burung. Wei Hong tersenyum tipis, gerakan pertama dari Bullfist telah selesai. Namun, Wei Hong terduduk di tanah. Meskipun Bullfist sangat kuat, namun ia menghabiskan banyak energi. Baru saja, konsumsi energi bela diri yang dipadatkan ke dalam tubuh lembu bahkan lebih besar, tetapi efek yang ditimbulkannya memang sangat besar. Di masa depan, seiring dengan peningkatan alam, konsumsinya dapat diabaikan sepenuhnya. Namun, dengan kultivasi Wei Hong saat ini sebagai seniman bela diri kelas 2, itu agak sulit. Dia melahap semua daging yang tersisa lagi. Pada saat ini, nafsu makan Wei Hong sebesar seekor banteng. Selain itu, Wei Hong merasa bahwa kekuatan tinjunya telah mencapai 400 kg. Ada 9 tingkatan prajurit. Tingkat pertama memiliki kekuatan hanya 50 kg, sedangkan tingkat kedua memiliki kekuatan hanya 100 kg. Tingkat ketiga memiliki kekuatan 200 kg, dan seterusnya. Pada tingkat kelima, kekuatannya mencapai 500 kg. Namun, Wei Hong kini telah mempelajari tinju banteng, dan kekuatannya hampir mencapai tingkat kelima. Di kehidupanku sebelumnya, saat aku mempelajari Bullfist, kekuatanku hanya bertambah 50 kg. Apakah itu berarti semakin awal kamu mempelajari Bullfist, semakin besar peningkatan kekuatannya? Ya, itu pasti benar. Jika aku bisa melatih ketiga gaya Bullfist, aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa kuhasilkan. Wei Hong berpikir dalam hati dengan sedikit antisipasi. Setelah menghabiskan daging dan memulihkan kekuatannya, Wei Hong tidak langsung berlatih tinju banteng. Sebaliknya, ia mencerna daging dan menyatukan seluruh kekuatannya ke anggota tubuhnya sebelum melanjutkan latihan. Berdiri, Wei Hong kembali memfokuskan pikirannya dan mengerahkan seluruh energinya untuk bertinju. Wei Hong terus bergerak dari lambat ke cepat, dan mulai bertarung dengan setiap gerakan. Pada saat ini, jubah Wei Hong berkibar dan setiap pukulan yang mengenai udara menghasilkan suara dentuman, seolah-olah mengenai benda sungguhan. Energi bela diri dalam tubuh mengalir di sepanjang poros lagi. Wei Hong berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan setiap pukulan. Dia adalah orang yang kasar yang tidak kenal takut dan tidak pernah menyerah. Tidak peduli bagaimana musuh berubah, aku akan menggunakan semua kekuatan kasarku untuk memukulnya sampai dia memohon belas kasihan. Tentu saja, menggunakan kekuatan lawan untuk melakukan serangan balik sama seperti memukul banteng dari jarak jauh, tetapi ini adalah kasus mengubah peran dan memukul musuh tanpa membuatnya terlihat. Wei Hong memahami hal ini dalam benaknya, dan karena itu, ia berlatih lebih cepat dan lebih cepat. Ketika rasa lelah itu datang lagi, Wei Hong tidak berhenti untuk beristirahat, karena ia belum menguasai jurus kedua dengan sempurna. Jadi, Wei Hong tentu saja tidak berani beristirahat. Terlebih lagi, jalannya seni bela diri menekankan pada kemauan dan keyakinan. Tanpa disadari, waktu berlalu dengan tenang. Di pegunungan dan hutan, burung-burung dan binatang buas berkicau, tetapi Wei Hong masih tidak menyadarinya dan masih tenggelam dalam tinju banteng barbar. Di kehidupanku sebelumnya, meskipun aku sudah mempelajarinya, aku tidak bisa ceroboh. Jalan seni bela diri membutuhkan kemajuan bertahap. Karena aku memulainya di usia muda,
aku harus meletakkan dasar yang baik. Wei Hong tiba-tiba meninju perutnya dan melompat tiba-tiba. Dalam 3 langkah, aliran udara melonjak dan mengeluarkan suara letupan. Wei Hong terlihat menginjak kam. Banteng turun gunung. Memukul banteng dari jarak jauh. Raja Barbar. Wei Hong sebenarnya memulai dari gerakan pertama dan kemudian melakukan ketiga gerakan Bull Fist dengan lancar. Lengan Wei Hong bergetar dan dia bergegas maju lagi seperti seekor banteng yang menuruni gunung. Suara sapi melenguh bergema di seluruh gunung Huangshan, mengejutkan sekumpulan burung dan binatang, dan 2 pohon di depannya hancur berkeping-keping lagi. Akhirnya aku menguasai 3 jurus banteng barbar. Wei Hong menarik tinjunya, memperlihatkan sedikit senyum, lalu melanjutkan. Gila, perutnya berbunyi dan Wei Hong merasa lapar. Ia melihat bulan yang terang tergantung tinggi di langit. Ia tak dapat menahan senyum getir, menyadari bahwa ia telah berlatih seharian. Hari sudah mulai malam, jadi tidak masalah jika dia kembali. Wei Hong segera mengambil keputusan dan bertindak lagi. Dia menangkap beberapa binatang buas, menyalakan api, dan bersiap untuk memanggangnya. Dalam 2 hari terakhir, Wei Hong tidak pernah bertemu monster kuat, jadi tanpa disadari dia menjadi lebih berani. Namun, tepat saat Wei Hong hendak memakan daging itu, tiba-tiba ia merasakan gerakan dari belakang. Bulu kuduknya berdiri dan ia tiba-tiba melompat, membuat gerakan menyerang ke arah belakang. Namun, Wei Hong tercengang. Keluarga Wei. Song Jia datang ke halaman tempat Wei Hong berada dan mendorong pintu hingga terbuka. Yang mengejutkannya, Wei Hong belum kembali. Hari sudah gelap. Kemana perginya orang ini? Apakah tuan mudamu mengatakan kemana dia pergi? Song Jia menatap Xiao Ye dan berkata dengan dingin. Tidak, tuan muda belum kembali sejak dia pergi. Xiao Ye menatap Song Jia, sedikit ketakutan melintas di matanya, dan berkata dengan suara rendah. Hari ini, ku dengar Wei Hong telah berhasil naik ke peringkat kedua prajurit. Song Jia tentu saja senang. Ini berarti Wei Song memiliki 1 pembantu lagi. Menurutnya, sebagai adik laki-laki, Wei Hong tentu saja akan membantu kakak laki-lakinya. Karena itu, dia tidak sabar untuk datang ke sini. Terlebih lagi, Song Jia punya ide yang egois. Dengan kualifikasi Wei Hong, dia tidak bisa menembus ke tingkat kedua prajurit dalam waktu singkat. Jadi, apakah Wei Hong mendapatkan ramuan itu secara kebetulan? Jika demikian, biarkan Wei Hong mengambilnya dan biarkan Song Er mengambilnya. Dalam waktu singkat, kekuatannya pasti akan meningkat. Dengan tujuan ini, Song Jia tiba di halaman Wei Hong sebelum hari mulai gelap. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun dia datang ke kediaman Wei Hong. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa kualifikasi Wei Hong terbatas, dia telah menyingkirkannya. Dalam dunia prajurit, kekuatan secara alamiah dihormati. Pria yang sopan melanggar hukum dengan kekerasan, tetapi itu bukan sekadar omongan. Yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Yang lemah ditakdirkan untuk disingkirkan dan ditinggalkan. Namun, jika kekuatannya membaik, dia tentu akan dipekerjakan kembali. Song Jia tidak menyangka bahwa Wei Hong bukan lagi Wei Hong yang sama saat ini, dan dia mungkin tidak mendengarkannya. Setelah menunggu hingga tengah malam, Wei Hong masih belum kembali. Song Jia merasa sedikit mengantuk, dan pada saat yang sama, dia yakin bahwa Wei Hong pasti memiliki kesempatan, jadi dia berkata dengan dingin kepada Xiao Ye ketika Wei Hong kembali besok, biarkan dia pergi ke halaman dalam untuk menemuiku. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Yang berhadapan dengan Wei Hong adalah banteng liar yang sama yang muncul terakhir kali. Yang mengejutkan Wei Hong saat ini adalah banteng liar ini lebih tinggi 10 kaki dari banteng liar pada umumnya, dengan kepala berbentuk segitiga, dan tampak sangat ganas. Namun, tidak ada kebencian di matanya, melainkan tatapan yang sangat manusiawi dan menyedihkan. Apakah banteng liar ini berpura-pura menyedihkan? Wei Hong belum pernah melihat sesuatu yang aneh seperti ini sebelumnya. Sapi jantan itu mengarahkan kuku depannya ke arah daging yang sedang dipanggang Wei Hong. Wei Hong bertanya dengan heran, kau ingin makan? Aduh, banteng liar itu melolong pelan, dan kepalanya yang besar benar-benar mengangguk. Haha, binatang buas itu aneh sekali. Makanlah. Wei Hong tiba-tiba tertawa. Menurutnya, hanya monster yang bisa mengerti bahasa manusia dan berubah wujud menjadi manusia, sedangkan banteng di depannya jelas hanya bisa disebut binatang buas. Wei Hong tiba-tiba melemparkan daging itu ke langit, dan tubuh banteng yang berat itu tiba-tiba melompat ke atas, membuka mulutnya yang berdarah, dan memakan daging itu langsung ke perutnya. Melihat daging di api Wei Hong, dagingnya begitu kecil sehingga banteng barbar itu menunjukkan ekspresi jijik,
berbalik dan berjalan pergi, menghilang seperti embusan angin dalam sekejap mata. Aku benar-benar dibenci oleh seekor binatang. Titik titik titik. Titik titik titik. Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi karena banteng barbar itu tidak memiliki permusuhan, Wei Hong merasa lega dan bersiap untuk terus menyiksa daging itu. Meskipun dia telah mempelajari 3 gerakan banteng barbar, dia masih perlu memadukannya, dan cara terbaik adalah pertarungan yang sebenarnya. Sepertinya aku harus masuk lebih dalam ke Gunung Huangshan. Wei Hong berpikir dalam hati. Huangshan, sebagai gunung belakang kota Songlin, sebenarnya tidak begitu besar. Jauh di dalamnya, gunung ini terhubung dengan pegunungan Hengshan, tempat para monster dan binatang buas merajalela, dan membasmi orang serta menjarah adalah hal yang biasa. Bagi mereka yang kekuatannya rendah, masuk ke sana sama saja dengan mencari kematian. Dengan tingkat kultivasi seni bela diri kelas 2 yang kumiliki saat ini, meskipun aku masih lemah, jika aku berhati-hati dan menggunakan pengalamanku untuk menemukan beberapa monster lemah untuk berlatih, itu akan bagus. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini, dan pergi ke pegunungan Hengshan besok. Setelah Wei Hong memutuskan, dia segera memakan sisa dagingnya, lalu bersiap untuk melanjutkan latihan. Aduh, aduh, raungan banteng liar terdengar lagi tak jauh dari situ. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia melihat seekor monster besar terlempar ke arahnya. Raut wajah Wei Hong berubah drastis dan ia melompat menjauh, tetapi setelah melihatnya dengan jelas, raut wajahnya berubah lagi. Wah, ternyata itu macan tutul berkepala singa. Wei Hong tentu saja melihat bahwa makhluk besar berkepala singa dan bertubuh macan tutul ini memiliki lubang berdarah besar di perutnya. Jelaslah bahwa ia dibasmi oleh tanduk tunggal dari seekor banteng liar. Ah, melihat apa yang dilakukan Maniu, Wei Hong tersenyum kecut. Orang ini, apakah dia pikir dia seorang koki? Setengah jam kemudian, Wei Hong tentu saja memakan daging juga, tetapi sebagian besar macan tutul dimakan oleh banteng liar. Melihat cara banteng liar menggigit daging dengan giginya yang tajam, Wei Hong diam-diam senang bahwa orang ini tidak punya niat jahat. Tiba-tiba, langkah kaki dan suara-suara terdengar tidak jauh dari sana. Kakak, ada kebakaran di sini, pasti ada orangnya. Haha, itu sebenarnya banteng, dan banteng dewasa juga. Lumayan, lumayan. Tanduk dan tulang banteng barbar dapat ditukar dengan ramuan. Hah, ternyata ada orang yang duduk di seberang banteng barbar. Ini benar-benar langka. Siapa peduli kita basmi bantengnya dulu, baru basmi bocah nakal ini. Ketika Wei Hong mendengar suara itu, wajahnya berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia dikelilingi oleh orang-orang. Sebenarnya ada 10 orang, dan pemimpinnya adalah seorang pria gemuk yang memegang tombak di tangannya. Meskipun dia tersenyum, ada tatapan tajam di matanya. Pria gemuk itu menatap Wei Hong saat ini, hanya sekilas, dan pada saat yang sama menatap banteng liar itu. Semakin dia melihat, semakin bahagia dia, dan akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku baru saja pergi ke kota Songlin untuk membantu lelaki tua Ye Chen itu, tetapi aku akan menemukan hal yang begitu baik. Banteng liar ini memiliki harta karun di dalamnya, dan itu pasti akan membantuku menerobos ke tingkat kelima prajurit. Ye Chen keluarga Ye. Setelah mendengar kata-kata pria gemuk itu, Wei Hong tiba-tiba berpikir sesuai dengan ingatannya sebelumnya dan mengerutkan kening. Kakak ketiga, kakak keempat, kalian semua urus orang ini, dan yang lainnya, bersatulah untuk mengepung banteng liar ini. Pria gemuk itu berkata kepada orang-orang di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya dengan keras ke arah perut banteng. Saat pria gemuk itu selesai berbicara, 2 pria keluar dari kelompok itu dan berjalan ke arah Wei Hong dengan ekspresi santai di wajah mereka. Prajurit kelas 2, kecuali si pria gemuk, yang lain yang hadir semuanya adalah prajurit tingkat 2 hingga 3. Wei Hong tidak terlalu takut. Sebaliknya, darahnya mendidih dan dia benar-benar merasakan kegembiraan, sementara seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Haha, apa kau lihat itu? Si tua 4 anak ini sangat takut. Pria di sebelah kanan menatap Wei Hong dan tertawa. Baiklah, mari kita singkirkan dia dengan cepat. Bos sedang dalam kesulitan. Saudara keempat menoleh ke belakang dan mendapati bahwa bos benar-benar terjerat dengan banteng liar. Dia tampak cemas. Baiklah, mari kita lakukan. Saudara ketiga berteriak dingin, mengangkat pisau besar di tangannya, mengerahkan sedikit energi bela diri, dan menebas ke arah Wei Hong. Pada saat yang sama, saudara keempat datang dari belakang dengan sepasang tinju yang memancarkan cahaya, menghalangi jalan Wei Hong. Minum. Yang mengejutkan kedua pria itu, Wei Hong tidak mundur,
melainkan mengangkat tinjunya dan bertarung keras melawan pedang saudara ketiga itu. Kekuatan pedangku sama kuatnya dengan 400 kg energi bela diri. Kau benar-benar mencari kematian. Kakak ketiga mencibir dalam hatinya ketika dia melihat Wei Hong seperti ini, dan pada saat yang sama, dia menebas Wei Hong dengan ganas. Retakan, suara renyah membuat wajah bos berubah drastis. Apa? Pedang saudara ketiga benar-benar patah oleh tinju Wei Hong. Pada saat ini, suara sapi melenguh terdengar, dan tinju kanan Wei Hong memadatkan seekor banteng kuning, yang menghantam keras kepala saudara ketiga yang ketakutan itu. Ledakan. Kepala botak saudara ketiga dihancurkan berkeping-keping oleh Wei Hong, namun Wei Hong juga terkena pukulan di punggung, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan pukulan ke samping, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau benar-benar membasmi saudara ketiga. Saudara keempat menatap saudara ketiga yang tubuhnya sudah tercabik-cabik, jejak kemarahan muncul di wajahnya. Ia menatap Wei Hong dengan galak, dan pada saat yang sama, jejak ketakutan muncul di hatinya. Pertarungan di sini tentu saja menarik perhatian si pria gemuk, tetapi dia sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini begitu kuat. Dalam sekejap mata, yang ke-10 dan ke-9 terbasmi. Kakak keempat, cepatlah urus dia, kalau tidak kita semua akan tertinggal di sini. Pria gemuk itu berteriak, dan kemudian, tatapan kejam melintas di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tombaknya, dan tombaknya benar-benar bersendewa dengan udara, dan percikan api muncul. Ia menusuk banteng liar itu dengan ganas, hingga akhirnya banteng itu tertembak. Pria gemuk itu juga merasa tidak enak badan, wajahnya pucat pasi. Jelaslah bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak energi bela diri. Nak, kau mencari kematian. Kakak keempat menarik napas dalam-dalam, menatap Wei Hong dan berkata dengan tegas. Wei Hong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan langsung meninju Lao Si. Tinjunya mengeluarkan suara seperti sapi, yang membuat Lao Si sedikit linglung sejenak. Old Four, hati-hati. Ketika si pria gendut itu menoleh, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Dia mendapati bahwa saudara keempat tidak bergerak, dan Wei Hong menyeringai dan hendak meninju kepala saudara keempat itu. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Kepala saudara keempat meledak lagi, dan otaknya menyembur ke seluruh wajah Wei Hong. Dalam kegelapan, itu tampak sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan bagi pria gemuk itu adalah bahwa Wei Hong benar-benar menunjukkan senyum jahat. Haha, sepertinya aku telah menggunakan tinju banteng dengan benar. Selain itu, jika aku menggunakan suara banteng dengan benar, aku dapat mengejutkan musuh dan membasminya seketika. Wei Hong tertawa dalam hatinya, lalu melihat ke medan perang lain yang tidak jauh dari sana dan melangkah mendekat. Pada saat ini, tidak ada jejak kesombongan di wajah pria gemuk itu. Jika dia tahu ini akan menjadi hasilnya, dia pasti akan berjalan di sekitar pria dan sapi itu dan tidak akan pernah memprovokasi mereka. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Engah, banteng liar itu membasmi orang lain dengan tanduknya. Saat ini, hanya tersisa pria gemuk dan pria kurus lainnya, dan tampaknya pria kurus itu hampir ketakutan. Banteng besar, basmi saja si gendut itu dan serahkan saja yang kurus padaku. Wei Hong tiba-tiba berkata dengan keras. Dengan kultivasi si gendut tingkat 5, jika saja dia tidak beruntung dan bertemu dengan banteng liar yang aneh, dia tidak akan pernah berada dalam kondisi yang memalukan seperti ini. Terlebih lagi, bahkan jika Wei Hong telah menguasai tinju barbar dengan sempurna saat ini, dia tetap akan kalah dalam pertarungan dengan si gendut. Bagaimanapun, perbedaan alam mereka terlalu besar. Oleh karena itu, jika Wei Hong bertemu dengan si gendut sendirian, dia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ah! Banteng barbar itu mengangkat kepalanya dan meraung, lalu menyerang si gendut itu secara langsung. Melihat hal ini, si gendut itu menunjukkan tatapan getir di matanya. Dia melirik satu-satunya saudaranya, saudara ketiga, dan berteriak saudara ketiga, malapetaka akan datang, larilah untuk menyelamatkan diri. Melihat bahwa bos itu benar-benar melarikan diri sendirian dan meninggalkan dirinya sendiri, lelaki kurus itu mengumpat dalam hati. Namun, berpikir bahwa anak laki-laki di depannya hanyalah seorang prajurit kelas 2, dan dia adalah seorang prajurit kelas 3, lelaki kurus itu tiba-tiba merasa sedikit percaya diri. Nak, aku tidak ingin mempersulitmu. Bagaimana kalau kita berpisah? Pria kurus itu kembali percaya diri, tatapan licik terpancar di matanya, dan dia berbicara. Baiklah. Wei Hong mencibir dalam hatinya dan mengangguk. Anda akan menyesalinya nanti. Pria kurus itu berbalik dan berjalan pergi,
Namun, setelah berjalan kurang dari 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menyerang Wei Hong. Tubuh pria kurus itu seperti elang, dan tangannya seperti cakar, mencengkeram dengan ganas. Ada ledakan suara keras di udara, dan senyum mengerikan di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat adegan Wei Hong terluka parah. Wei Hong menyerang dengan perlahan dan hanya mengacungkan tinju kanannya. Lengannya tiba-tiba mengembang dan mengeluarkan suara seperti suara sapi. Pukulan ini sekuat harimau. Dia langsung mencabik-cabik tenaga dalam milik lelaki kurus itu, bersamaan dengan itu tangan kanannya kembali mengubah posisinya menjadi posisi mengunci tenggorokan, mencengkeram leher lelaki kurus itu dengan kuat. Sekalipun Anda seorang pendekar kelas 3, dalam hal kekuatan absolut, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pria kurus itu digenggam erat oleh Wei Hong, wajahnya memerah dan ketakutan terpancar di matanya. Wei Hong tidak bisa menahan diri karena pria kurus itu sudah tidak bisa bernapas. Apakah kau ingin hidup? Wei Hong bertanya dengan dingin, sambil memperhatikan penampilan pria kurus itu. Pria kurus itu dicubit oleh Wei Hong dan tidak bisa bicara. Dia mengangguk dengan penuh semangat, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengangguk. Dia hanya bisa menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya untuk mengekspresikan keinginannya untuk hidup. Wei Hong tiba-tiba bergerak dengan tangan kirinya, merobek salah satu lengan pria kurus itu dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia melemparkan pria kurus itu ke samping dengan tangan kanannya seperti nangui mati. Ah! Pria kurus itu melolong kesakitan dan menatap Wei Hong seperti ibel. Dia ingin melompat tetapi tidak berani. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Sekarang, jawab apapun yang kutanyakan padamu. Kalau tidak, kalau jawabanmu salah atau menurutku tidak benar, aku akan memotong lenganmu yang tersisa. Lalu, aku akan memotong kedua kakimu lagi. Lalu, aku akan memotong kakimu yang terakhir. Sambil menatap lelaki kurus itu dengan acuh tak acuh, Wei Hong berkata dengan enteng. Namun, dalam hati lelaki kurus itu, dia ketakutan sampai-sampai hampir kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya. Kamu dari mana? Apa tujuanmu pergi ke Pine Forest Town? Wei Hong mengajukan pertanyaan pertama. Kami adalah bandit dari desa angin hitam yang tidak jauh dari sini. Kali ini kami diperintahkan oleh bos untuk membantu Ye Chen melakukan sesuatu. Pria kurus itu berkata cepat saat Wei Hong selesai berbicara. Apakah bosmu si pria gemuk tadi seberapa kuat dia? Wei Hong terus bertanya. Itu bukan kakak tertuaku. Bos itu bernama Naga Hitam. Aku tidak tahu kekuatannya yang sebenarnya, tetapi ku dengar dia telah menembus ke tingkat ke-9 prajurit. Aku belum pernah melihat bos itu beraksi. Pria kurus itu berkata lagi. Ah! Banteng liar itu tiba-tiba kembali, dan melihat seseorang di tanduknya. Itu adalah pria gemuk yang baru saja melarikan diri. Ketika pria kurus melihat ini, dia bahkan lebih putus asa. Wei Hong mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum menyerah. Ia tersenyum pada pria kurus itu dan berkata, baiklah, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih, terima kasih. Kilatan kebencian melintas di mata lelaki kurus itu, lalu dia segera bersiap untuk pergi. Banteng besar, kuserahkan padamu. Kurang dari sedetik setelah lelaki kurus itu berbalik, Wei Hong berkata kepada si banteng dengan santai. Ah, kau tidak menepati janjimu. Pria kurus itu begitu ketakutan setelah mendengar kata-kata Wei Hong hingga dia menjadi pucat dan mengumpat. Tentu saja aku menepati janjiku, jadi aku tidak akan membasmimu. Mengenai banteng barbar itu bukan urusanku. Wei Hong menatap pria kurus itu dan berkata dengan nada sarkasme. Seni bela diri itu sendiri penuh dengan bahaya, terutama selama proses pelatihan. Selain itu, mereka yang berhati lembut dan bertangan lembut ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan lama dalam seni bela diri. Jika dia membiarkan pria kurus itu pergi, Wei Hong dapat menjamin bahwa dia akan dibalas oleh pemimpin naga hitam. Bagaimana Wei Hong bisa begitu bodoh hingga melakukan hal seperti itu? Ah! Dengan teriakan melengking, lelaki kurus itu terbasmi oleh banteng liar itu. Melihat banteng liar itu hendak memakan orang-orang ini, Wei Hong tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Tunggu, coba aku lihat apakah orang-orang ini punya sesuatu yang berharga. Wei Hong tiba-tiba angkat bicara. Haha, aku kaya sekarang. Tidak heran para pejuang suka membasmi orang dan merampok orang, baik di kehidupan lampau maupun sekarang. Ini benar-benar menjadi kaya dengan sangat cepat. Wei Hong menggeledah pria gemuk itu dan menemukan 5 pil penghancur tubuh, beberapa lembar uang emas, dan sebuah buku tentang seni bela diri tombak panjang. Dia juga menerima banyak uang emas dari orang lain. Yang mengejutkan Wei Hong adalah dia benar-benar menemukan pil pernapasan pada pria kurus itu.
Pil Ki dapat langsung meningkatkan energi bela diri hingga 10% setelah energi bela diri dikonsumsi. Jangan remehkan 10% energi bela diri ini. Saat bertarung dengan orang lain, 10% energi bela diri ini dapat membalikkan keadaan pertempuran. Pria kurus ini sebenarnya punya banyak barang bagus. Setelah Wei Hong melihat bahwa akhirnya tidak ada yang bisa diperoleh, dia berbicara kepada Maniu. Banteng besar, buka mulutmu. Setelah banteng liar itu membuka mulutnya, Wei Hong melemparkan orang-orang itu satu persatu ke dalam mulut banteng itu. Dalam sekejap mata, ke-10 orang itu berlari ke perut banteng itu. Sangat nyaman memilikimu di sisiku untuk menghancurkan mayat itu. Wei Song terkekeh. Saat ini, melihat surat di tangannya yang telah dicarinya dari pria gemuk itu, Wei Song membukanya dan wajahnya menjadi bingung. Keluarga Ye dan keluarga Wei, baik keluarga utama maupun cabang di kota Songlin, selalu menjadi musuh bebuyutan. Oleh karena itu, selain rukun di permukaan, saat kedua keluarga itu mencari pengalaman di luar sana, mereka akan saling membasmi selama mereka punya kesempatan. Isi surat itu adalah bahwa keluarga Wei akan mengangkut sejumlah barang berharga ke Wu Cheng, yang merupakan keluarga utama dari keluarga Wei, besok, dan Ye Chen, kepala keluarga Ye, akan membiarkan desa angin hitam merampok sejumlah kekayaan ini dan membasmi semua orang yang mengangkut barang-barang itu tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Wei Hong bukan Wei Hong yang dulu lagi, oleh karena itu, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, jika dia tidak peduli, dia akan merasa bersalah karenanya. Meskipun Wei Hong kejam terhadap musuh-musuhnya, dia memiliki prinsipnya sendiri dalam hidup. Jangan pernah menindas yang lemah, jangan pernah menindas warga sipil. Mungkin prinsip ini tampak sedikit menggelikan, tetapi justru karena hati Wei Hong yang berlandaskan Taoisme, ia mencapai puncak di kehidupan sebelumnya. Lupakan saja, setelah kompetisi besok, aku akan menemui para tetua dan memberikan mereka surat ini. Wei Hong bergumam. Pada saat ini, Maniu tiba-tiba meraung ke arah Wei Hong dan pergi, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Wei Hong tidak terlalu mempedulikannya. Malam itu, Wei Hong duduk bersila hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, begitu hari mulai terang, Wei Hong bersiap pergi ke pegunungan Hengshan untuk mencari pengalaman. Mengenai pertandingan dengan Wei Bao, ia akan punya waktu untuk itu di sore hari. Begitu dia melompat ke pegunungan Hengshan, Wei Hong diserang. Aku melihat seekor ular piton besar, menatapku dengan tatapan tajam. Ya ampun, ular piton ini panjangnya sekitar 10 meter dan lebarnya sama dengan 2 orang. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menatapku. Jika kemarin lusa, Wei Hong mungkin sudah berbalik dan melarikan diri, tapi sekarang. Haha, aku akan menggunakanmu sebagai tempat latihan saja. Wei Hong tertawa terbahak-bahak dan benar-benar menyerang ular piton raksasa itu secara langsung. Jelaslah bahwa perilaku manusia lemah Wei Hong ini membuat ular piton raksasa itu marah. Ular piton itu mengayunkan ekornya dan menyerang Wei Hong dengan ganas. Wei Hong berhasil menghindarinya, tetapi debu beterbangan saat ular itu meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, pohon-pohon yang tidak jauh dari situ juga ikut tumbang. Wei Hong tampak sedikit malu, wajahnya tertutup debu, dan dia mulai batuk dengan keras. Ular piton raksasa itu benar-benar melihat ekspresi Wei Hong dan siap untuk mengulangi trik yang sama dan memukul Wei Hong lagi. Banteng itu sedang turun dari gunung. Tatapan mata Wei Hong tajam, lalu ia menggunakan telapak tangannya, bukan tinjunya, untuk memukul keras ekor ular piton itu. Ledakan. Terdengar suara logam berbenturan, kemudian ular piton raksasa itu terhantam dan terpental ke samping beberapa meter. Ular piton itu berguling-guling di udara, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Wei Hong dengan ganas. Saat Wei Hong hendak menyerang, tiba-tiba dia melihat sesuatu menyembur keluar dari mulut ular piton itu dan wajahnya pun berubah. Tidak baik. Dengan langkah cepat, dia menghindari kabut beracun ular piton. Berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menghadapi ular piton, Wei Hong merasa sangat tertekan dan menjadi gila pada saat yang sama. Aku akan membiarkanmu menjadi kuat. Wei Hong menerkam langsung ke arah ekor ular piton itu, lalu mencengkeram ekornya dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, lengannya tiba-tiba menjadi kuat, dan dia benar-benar menggunakan ular piton itu sebagai senjata dan mengayunkannya. Ledakan. Wei Hong mengayunkan pedangnya secara langsung, lalu menghantamkannya dengan keras ke tanah. Sebuah lubang benar-benar retak di tanah. Jelas bahwa kekuatannya cukup kuat. Ada sedikit darah di tubuh ular piton itu. Ular piton itu berjuang untuk melepaskan diri. Tangan Wei Hong tiba-tiba terasa licin dan dia hampir tidak bisa memegangnya lagi.
Wei Hong menggunakan jari-jarinya untuk mencengkeram kulit ular piton yang keras seperti besi itu dengan kuat, dan Wei Hong benar-benar membuat beberapa lubang di kulitnya. Dia kemudian memegangnya dengan erat. Melolong. Ular piton itu menjerit kesakitan. Wei Hong mengerahkan tenaganya dan mengaktifkan sedikit energi bela diri, wajahnya menjadi ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dia menghantam tanah, lubang yang dalam terbentuk di tanah. Setelah lebih dari 10 kali menghantam, ular piton itu benar-benar dihantam sampai mati oleh Wei Hong. Dengan ayunan tiba-tiba, ular piton itu terlempar ke samping. Wei Hong tidak punya waktu untuk beristirahat. Dia segera memisahkan inti ibel ular piton dan segera pergi dari sini. Lagi pula, bau darah sangat kuat di sini. Meskipun ini adalah pinggiran pegunungan Hengshan, akan merepotkan jika menarik monster yang kuat. Setelah melihat ke langit, Wei Hong tidak berencana untuk masuk ke dalam. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia akan disiksa jika dia masuk ke dalam. Oleh karena itu, dia berencana untuk kembali ke rumah Wei terlebih dahulu dan berurusan dengan Wei Bao terlebih dahulu. Tiba-tiba, Wei Hong mengerutkan kening, karena dia merasakan suara perkelahian tidak jauh di depannya. Awalnya, lebih baik memiliki lebih sedikit masalah daripada lebih banyak masalah, tetapi Wei Hong menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan bahwa ada orang-orang dari keluarga Wei. Lupakan saja. Bagaimanapun, aku sekarang adalah anggota keluarga Wei. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk pergi. Wei Hong mengambil keputusan dan berlari cepat menuju kejauhan. Ketika jaraknya kurang dari 40 langkah dari arena pertarungan, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan melompat ke atas pohon besar, melihat ke bawah dari titik pandangnya yang tinggi dan mengamati segala sesuatu di depannya dengan jelas. Ada area terbuka sekitar 10 kaki di hutan. Pada saat ini, lebih dari selusin pemuda terjebak dalam perkelahian, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Wei Hong secara alami dapat melihat bahwa selain keluarga Wei, pihak lain mengenakan logo keluarga Ye. Meskipun kedua belah pihak berimbang, Wei Hong dapat melihat bahwa hasilnya akan diputuskan dalam sekejap. Oleh karena itu, jelas bahwa anggota keluarga Ye tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Yang menarik perhatian Wei Hong adalah ada seorang pemuda kekar berpakaian hitam di lapangan. Dia memegang palu meteor di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan palu, debu beterbangan, dan orang-orang dari keluarga Wei mundur selangkah demi selangkah. Ye Tianan, seorang pendekar di puncak peringkat keempat, ahli nomor 1 di keluarga Ye. Sambil mengingat-ingat kembali ingatannya, Wei Hong langsung memahami orang di depannya. Wei Ning, serahkan rumput esensi darah dan aku akan melepaskanmu. Ye Tianan berkata dengan keras kepada seorang pemuda berbaju biru dari keluarga Wei. Sambil berbicara, dia mengayunkan palu godam lagi, menyebabkan salah satu anggota keluarga Wei memuntahkan darah dan terbang menjauh. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wei Ning berkata dengan marah. Setelah Wei Ning selesai berbicara, dia menamparkan dengan satu tangan, bercampur dengan sedikit aura tajam, dan menghantam Ye Tianan dengan keras. Jika kau tidak menerima roti panggangku, maka kau harus minum hukuman. Menghadapi serangan Wei Ning, Ye Tianan langsung meninjunya, menyebarkan angin telapak tangannya, dan berkata dengan niat membasmi. Saudara Ning, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Orang-orang ini jelas ingin mengalahkan kita. Seorang pemuda kekar berkata kepada Wei Ning dengan cemas. Karena sedang teralihkan perhatiannya sejenak, dia hanya melihat lengan kirinya ditebas oleh orang di seberangnya, berdarah-darah. Dia tidak lagi peduli untuk berbicara dengan Wei Ning dan bersembunyi karena malu. Wei Ning ingin menyelamatkan mereka, tetapi dihentikan oleh Ye Tianan. Saat ini, Ye Tianan tidak lagi tega membujuk mereka. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di sini, jadi dia membasmi semua anggota keluarga Wei dan mengakhirinya. Memikirkan hal ini, mata Ye Tianan berkilat penuh nafsu berdarah, dan auranya berubah. Wajah Wei Ning berubah drastis. Kamu sebenarnya seorang prajurit kelas 5. Hehe, baguslah. Sayangnya, kamu terlambat mengetahuinya. Ye Tianan tersenyum muram, dan di bawah tatapan Wei Ning yang sedikit ketakutan, dia mengayunkan palunya dengan keras. 18 pukulan gila. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianan memukul Wei Ning dengan keras, setiap pukulan lebih kuat dari sebelumnya. Baru setelah mencapai 18 pukulan, Wei Ning tidak dapat lagi menahan pukulan kelima dan terlempar oleh Ye Tianan. Puff! Wei Ning jatuh terduduk dan memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum dia sempat pulih, dia merasakan momentum mengerikan menyerangnya. Pada saat yang sama, Wei Ning merasakan napas kematian. Haha,
Pergilah ke neraka. Ye Tianan tertawa terbahak-bahak. Kakak Ning, anggota keluarga Wei yang lain ingin datang menyelamatkan, tetapi mereka sudah tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Wajah mereka melotot karena marah, dan mereka melihat Wei Ning yang akan mati di bawah palu. Memukul banteng dari jarak jauh. Ketika Wei Hong mengetahui bahwa Ye Tianan benar-benar akan membasminya, wajahnya berubah dan dia tidak lagi menyembunyikan amarahnya. Dia berlari ke depan dan mengayunkan tinjunya pada saat yang sama. Jurus kedua dari Barbarian Bullfist bertabrakan dengan keras dengan palu meteor milik Ye Tianan. Namun, itu hanya sedikit menghalangi kekuatan palu meteor. Ketika serangan tinju banteng menghilang, palu meteor masih menghantam Wei Ning di tanah. Akan tetapi, dalam beberapa tarikan napas, Wei Hong sudah mencapai Wei Ning, menarik Wei Ning ke samping, dan meninjunya lagi. Banteng itu sedang turun dari gunung. Wei Hong mengerahkan seluruh tenaganya, dan seekor banteng liar menjelma menjadi tangan kanannya. Dengan pukulan Wei Hong, banteng itu bertabrakan dengan keras dengan palu meteor. Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tangan kanannya terasa sedikit mati rasa, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang sangat dingin, "Enyahlah." Ye Tianan menyingkirkan palu meteornya dan menatap Wei Hong dengan tatapan membasmi. Dia sedikit terkejut karena Wei Hong benar-benar menerima pukulan mematikannya. Melihat bahwa pihak lain jelas-jelas adalah anggota keluarga Wei, dia semakin bingung. Kapan keluarga Wei punya orang seperti itu? Dibandingkan dengan keraguan Ye Tianan, Wei Ning tampak linglung. Dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang anak haram kepala keluarga, Wei Hong. Jika dia tidak melihat orang ini mengenakan pakaian keluarga Wei, Wei Ning akan mengira dia adalah seseorang yang mirip dengan Wei Hong. Kau hanya seorang pendekar kelas 2, bocah, kau mencari kematian. Ye Tianan tidak tertegun terlalu lama, terutama ketika dia melihat tingkat kultivasi Wei Hong, dia tertawa marah dan menyerangnya dengan ganas. Mendorong Wei Ning menjauh, Wei Hong dan Ye Tianan pun terlibat. Meskipun orang ini hanya berada di level kelima kultivasi, Wei Hong mampu melawannya secara seimbang dengan 3 gerakan banteng barbarnya. Orang pembawa sial, Ye Tianan berkata dengan marah sambil menatap Wei Hong, yang selalu dalam posisi yang kurang menguntungkan tetapi masih memiliki sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, merasakan energi bela dirinya menurun, pandangan enggan melintas di mata Ye Tianan. Palu meteor. Dengan teriakan keras, Ye Tianan mengerahkan seluruh tenaga bela dirinya dan menghantam Wei Hong dengan keras. Karena kecepatannya yang tinggi, suara di udara terdengar sedikit tajam. Raja Barbar menguasai dunia. Melihat serangan ganas Ye Tianan, Wei Hong mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam, lalu memindahkan energi bela dirinya ke lengannya. Dia berubah menjadi banteng liar, meraung ke langit, dan menghantam palu meteor yang menyerang dengan keras. Menabrak. Benturan keras itu menyebabkan kedua pria itu mundur, dan wajah Ye Tianan menjadi pucat. Dia menatap Wei Hong dengan enggan dan berkata dengan marah, "Mundur." Mengikuti suara Ye Tianan, orang-orang lain yang menyerang keluarga Wei juga segera pergi. Wei Ning menatap kosong ke arah Ye Tianan dan yang lainnya yang sedang mengungsi, dan bergumam mengapa mereka mundur. Ye Tianan itu jelas belum mencapai peringkat kelima prajurit. Dia hanya mengandalkan teknik rahasia untuk memiliki kekuatan peringkat kelima dalam waktu singkat. Wei Hong melirik Wei Ning dan berkata dengan ringan. Kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga dia secara alami merasakan kekuatan spesifik Ye Tianan. Kalau tidak, dia tidak akan dengan gegabah membantu. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berada dalam masalah jika dia bertemu dengan seorang prajurit kelas 5. Haha, Wei Hong, kali ini semua berkatmu. Wei Ning juga bereaksi saat ini, menatap Wei Hong, dan berkata dengan rasa terima kasih. Tentu saja, orang lain juga melihat pertarungan antara Wei Hong dan Ye Tianan tadi. Pada saat ini, semua orang memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka, yaitu, Wei Hong telah berpura-pura menjadi Nangui untuk memangsa harimau, dan benar-benar mengalahkan Ye Tianan. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit. Lagi pula, dalam ingatannya, meskipun Wei Ning tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, dia tidak pernah menindasnya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk membantunya. Bagaimana kamu bisa bertemu Ye Tianan? Wei Hong bertanya dengan bingung, mengingat apa yang baru saja dikatakan Ye Tianan. Kami menemukan rumput esensi darah di sebuah gua bersama-sama, dan berusaha keras untuk membasmi binatang ibel level 1 yang menjaganya. Namun, kami ditemukan oleh Ye Tianan, dan begitulah konflik itu muncul.
Wei Ning tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan masalahnya dengan tenang. Rumput esensi darah sendiri tidak mahal, tetapi sangat langka. Selain itu, ada teknik yang disebut telapak tangan pembelah darah yang mengharuskan rumput esensi darah untuk berhasil dipraktikkan. Dapat dikatakan bahwa bagi mereka yang mempraktikkan telapak tangan pembelah darah, mereka bersedia membeli sepotong rumput esensi darah meskipun harganya 10.000 tael perak. Tidak mengherankan jika Ye Tianan tergoda oleh uang itu. Selain itu, keluarga Ye dan Wei selalu berseteru. Oh Wei Hong hanya berkata oh dengan enteng, lalu berbalik dan pergi. Jika dia tidak pergi, dia akan kehilangan kesempatan bertanding dengan Wei Bao. Oleh karena itu, Wei Hong menghilang dari pandangan hanya dalam beberapa kedipan mata. Kakak Ning, apakah ini benar-benar Wei Hong seorang anak laki-laki bertubuh pendek berkata dengan ragu, sambil melihat sosok Wei Hong yang menghilang. Tentu saja, apakah ada seseorang di keluarga Wei kita yang dapat melakukan hal yang sama persis Wei Ning berkata dengan lembut. Namun, dia bingung dalam hatinya. Dia pikir Wei Hong akan memiliki beberapa niat terhadap rumput Blood Yuan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, Saudara Ning, kudengar Wei Hong akan bertanding dengan Wei Bao hari ini. Kupikir tidak akan ada ketegangan, tapi sekarang sepertinya Wei Bao akan kalah. Gadis lain mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Baiklah, ayo cepat kembali. Ngomong-ngomong, mari kita saksikan pertandingan antara keduanya. Wei Ning jelas merupakan pemimpin kelompok orang ini. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan diskusi dan berbicara dengan keras. Bahasa Indonesia, Tuan Muda, mengapa kita baru saja mundur di sisi lain? Wajah Ye Tianan tidak terlihat bagus saat ini, dan seorang pengikut di sampingnya bertanya dengan bingung. Dalam jangka pendek, kita tidak bisa mengalahkannya, dan tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Namun, siapa orang baru itu? Dia jelas seorang prajurit tingkat 2, tetapi dia bisa bersaing denganku. Ye Tianan menjelaskan dengan dingin, dan pada saat yang sama bersiap untuk kembali dan menyelidiki orang-orang keluarga Wei. Aku hampir mendapatkan sepotong rumput esensi darah, orang pembawa sial, lain kali aku melihat orang itu, aku akan mencabik-cabiknya. Ye Tianan memikirkan rumput esensi darah dan menjadi marah. Dia meraung. Keluarga Wei, sudah ada cukup banyak orang di arena saat ini, dan berdiri di arena adalah seorang pria muda berpakaian kasar dengan senyum di wajahnya dan tatapan puas di matanya dari waktu ke waktu. Pria ini adalah Wei Bao, yang telah membuat janji untuk bertarung dengan Wei Hong. Hehe, kalau kali ini aku bisa menghajar Wei Hong, Tuan Muda pasti akan membalasku dengan sangat baik. Saat Tuan Muda memangku jabatan sebagai kepala keluarga, barulah Wei Bao menjadi semakin gembira saat memikirkannya, seolah-olah dia sudah melihat adegan Wei Hong memohon belas kasihan di kakinya. Wei Song, adikmu yang tidak berguna itu tidak akan berani datang, kan? Di sudut lapangan, Wei Wuyu berjalan dengan tenang di depan Wei Song dan berkata dengan nada provokatif. Wei Song mendengus dingin dan memalingkan mukanya dari arena. Namun, dia sangat marah di dalam hatinya. Jika Wei Hong mendengarkannya dan meminum pil kekerasan, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Sungguh pria yang tidak tahu terima kasih, kata Wei Song dengan marah di dalam hatinya. Semakin banyak orang datang ke arena, tetapi pada dasarnya, tanpa kecuali, semua orang tidak optimis terhadap Wei Hong. Semua orang merasa bahwa jika Wei Hong datang ke lapangan, dia akan langsung terbasmi. Tiba-tiba, semua orang berhenti bicara dan terdiam total. Seorang lelaki tua datang ke pintu. Ia berjalan ke panggung kompetisi selangkah demi selangkah tanpa perasaan khusus. Ia menatap Wei Bao dan berkata dengan suara serak, Wei Bao, aku akan menjadi wasitmu kali ini. Aku ingin tahu apakah kau puas. Puas. Paman Sun, tentu saja saya sangat berharap Anda datang ke sini secara langsung. Wei Bao jelas tidak menyangka bahwa Paman Sun akan datang menjadi wasit, dan dia menjadi sangat gembira. Orang tua itu tidak lain adalah Sun Bo. Dia sangat tertarik dengan ramuan obat yang dimiliki Wei Hong, jadi dia menawarkan diri untuk datang dan bertindak sebagai wasit. 1 jam berlalu, dan Wei Hong masih belum datang. Sun Bo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap Wei Song di antara hadirin, dan berkata dengan ringan, Wei Song, apakah kamu tahu kemana saudaramu pergi? Mengapa dia belum datang? Paman Sun, aku juga tidak tahu. Wei Song berkata dengan marah, wajahnya memerah, dan dia diam-diam mengutuk Wei Hong dalam hatinya karena telah mempermalukan dirinya sendiri. Paman Sun, kupikir Wei Hong mungkin pemalu, jadi dia tidak berani datang. Wei Wuyu, yang duduk di luar lapangan, tersenyum dan berkata dengan keras.
Benar sekali, Paman Sun, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Wei Hong. Jika kita benar-benar berhadapan di panggung kompetisi, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dariku. Wei Bao berkata dengan bangga sambil mengangkat sudut mulutnya sedikit. Sun Bo mengernyit sedikit. Apakah dia salah menilai anak itu? Melihat Sun Bo tidak mempercayainya, Wei Bao berkata lagi, Sun Bo, apa yang kukatakan itu benar. Anak itu pecundang. Dia pasti takut, jadi dia melarikan diri. Kau bicara terlalu banyak omong kosong. Kau hanya datang sedikit terlambat. Kau masih cerewet. Mari kita lihat siapa yang kalah setelah kita membandingkan mereka. Sebelum Wei Bao selesai berbicara, terdengar suara keras. Seorang pria berjalan cepat dari pintu dan melangkah ke panggung kompetisi dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dia memandang Wei Bao dengan jijik, lalu berkata kepada Sun Bo dengan hormat, saya menemukan sesuatu di jalan. Maaf, Wei Hong terlambat. 10.